Pemuda miskin ini tiba-tiba dikejar-kejar wanita pegawai kantor. Ternyata ia selama ini anak CEO perusahaan tersebut, namun ia tak tahu karena sejak kecil tinggal sendirian. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Hujan mengguyur kota Jakarta dengan derasnya, menciptakan genangan air di atap seng kamar kontrakannya yang bocor. Adit, 22, dengan sigap menaruh ember bekas cat di sudut ruangan, mencoba menampung tetesan air yang tak henti-hentinya menetes dari langit-langit. Kamar berukuran 3x4 meter itu terasa lembab dan pengap, dengan barang-barang seadanya yang tertata rapi, sebuah tempat tidur lipat, meja kayu bekas yang dijadikan meja belajar, dan kompor portabel di sudut ruangan. Di dinding yang catnya mengelupas, tergantung sebuah foto buram yang selalu menjadi sumber pertanyaan dalam hidupnya. Foto seorang bayi dalam gendongan dua sosok yang wajahnya tak jelas. 2 bulan lagi harus ganti atap nih, gumam Adit sambil menatap genangan air yang mulai meluap di ember. Ia menghitung uang di dompetnya yang tipis, cukup untuk makan seminggu, tapi belum cukup untuk biaya perbaikan atap. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Adit, lo di mana? Pesanan servis laptop nih darurat. Suara Randy, sahabatnya sekaligus yang sering mencarikan pekerjaan untuknya. Di kos, Ren. Hujan deras nih. Siapa yang pesen? Bu Sari dari Gedung Wijaya. Lagi meeting penting tapi laptopnya ngehang terus. Dia mau bayar double, asal cepet. Adit menghela napas. Gedung Wijaya, tempat yang membuatnya merasa tidak nyaman belakangan ini. Beberapa kali ia ke sana, selalu ada wanita-wanita pegawai yang memperhatikannya dengan cara yang membuatnya gelisah. Ren, gak bisa gak orang lain aja? Kemarin aja aku. Gak bisa, Dit. Ini darurat. Lagian lo kan butuh duit buat bayar kontrakan. Aku janji ini terakhir kali lo ke sana. Setelah menimbang-nimbang, Adit akhirnya setuju. Ia mengenakan jas hujan yang sudah sobek di beberapa bagian, menyiapkan toolkit servisnya, dan berdoa supaya motor tuanya mau hidup di tengah hujan begini. Seperti biasa, motor Beat tua itu harus disusah payahkan dulu. Ayo, Bang, jangan ngambek sekarang, bujunya sambil menekan starter berulang kali. Akhirnya, mesin menyala dengan suara yang tak sehat. Perjalanan ke Gedung Wijaya melalui genangan air dan kemacetan ibu kota membuatnya berpikir. Hidupnya seperti roda yang terus berputar di tempat. Bangun pagi, kerja serabutan, pulang larut, tidur, dan mengulangi lagi keesokan harinya. Terkadang ia bertanya-tanya, apakah ini takdirnya selamanya? Sesampainya di lobi gedung megah itu, ia bertemu dengan Randy. Akhirnya dateng juga lo. Ini Bu Sari lagi nunggu di lantai 20. Ren, gue mau bilang sesuatu. Adit menahan lengan sahabatnya. Gue merasa aneh setiap kali kesini. Kayak ada yang ngawasin gue. Randy tertawa. Bacot lo. Mikir terlalu banyak. Cepetan naik. Entar dia marah lagi. Di lift menuju lantai 20. Adit kembali memandangi bayangannya di dinding lift yang mengilap. Wajahnya yang tirus, hidung mancung, dan mata yang katanya mirip dengan seseorang. Tapi siapa? Ia tak pernah tahu. Sesampainya di ruang meeting, seorang wanita berparas cantik dengan setelan blazer merah segera menyambutnya. Adit, saya Sari. Laptop saya ini. Bisa saya lihat, Bu? Adit segera membuka toolkitnya dengan profesional. Sambil bekerja, ia merasa tatapan Sari yang tak lepas darinya. Wanita itu memperhatikannya dengan intens, seperti sedang memecahkan teka-teki. Maaf, Adit, boleh saya tanya? Anda tinggal di mana? Di daerah Jelambar, Bu. Orang tuanya di mana? Adit berhenti sejenak. Saya yatim piatu, Bu. Dibesarkan di panti asuhan. Sari terdiam, tapi matanya semakin penuh pertanyaan. Adit merasa tidak nyaman. Ini sudah ketiga kalinya wanita ini menanyai dirinya dengan pertanyaan personal. Setelah laptop berhasil diperbaiki, Sari membayarnya dengan uang lembaran 50 ribuan. Terima kasih, Adit. Anda sangat berbakat. Saat menuju pintu, Sari tiba-tiba berkata, Adit, apakah Anda pernah merasa bahwa Anda memiliki keluarga di tempat lain?
Adit membalikkan badan, wajahnya berkerang. Maksud ibu apa? Tidak, lupakan saja, ucap Sari cepat, tapi matanya masih penuh kegelisahan. Dalam perjalanan pulang, pertanyaan Sari terus terngiang di telinganya. Ditambah lagi dengan sikap wanita-wanita lain di kantor yang selalu memperhatikannya dengan cara aneh. Ada apa sebenarnya? Apakah ini berhubungan dengan masa lalunya yang selalu menjadi misteri? Kembali ke kamar kontrakannya yang bocor, Adit berdiri di depan foto buram itu. Siapa kalian sebenarnya? Dan mengapa kalian meninggalkanku? Tanyanya pada foto itu, seperti yang selalu ia lakukan sejak kecil. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bermimpi tentang rumah besar dengan pagar putih, dan seorang wanita yang memanggilnya Ardi. Nama yang asing, tapi terasa akrab di hatinya. Matahari pagi menyinari Jakarta dengan teriknya, menguapkan sisa-sisa hujan semalam. Uap air mengepul dari aspal yang masih basah, menciptakan kabut tipis di antara gedung-gedung tinggi. Adit sudah berdiri di bengkel kecil milik Pak Jono, mencoba memperbaiki motor bituannya yang mogok lagi tadi pagi. Tangannya penuh dengan oli, dan wajahnya berkerut konsentrasi. Sudah kuduga, karburatornya lagi, gumamnya sambil membersihkan bagian dalam karburator dengan sikat halus. Pak Jono, pria berusia 50-an yang sudah seperti ayah bagi Adit, mendekat dengan 2 gelas teh hangat. Ini, minum dulu. Lagi buru-buru apa pagi-pagi begini? Terima kasih, Pak. Iya, ada pesanan servis laptop dari gedung Wijaya lagi. Yang kemarin itu, jawab Adit sambil menerima gelas. Loh, katanya mau menghindar dari sana? Tanya Pak Jono dengan alis terangkat. Adit menghela napas. Mau gimana lagi, Pak? Tagihan listrik dan air numpuk. Belum lagi atap yang harus dibenerin. Mereka bayar lumayan, jadi terpaksa deh. Pak Jono menggeleng-geleng. Hati-hati, nak. Tempat seperti itu kadang membawa karma baik atau buruk. Kulihat ada sesuatu yang berbeda setiap kali kau ke sana. Setelah motor berhasil diperbaiki, Adit bergegas menuju gedung Wijaya. Kali ini, ia memarkirkan motornya di basement, berharap bisa menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Saat menunggu lift, ia mencoba merapikan penampilannya. Kaos oblong lusuhnya dan celana jeans yang sudah pudar warnanya terlihat kontras dengan kemewahan gedung ini. Lift menuju lantai 20. Bisiknya sambil menekan tombol. Tiba-tiba, seorang wanita dengan high heels bergerak mendekat. Tunggu! Adit dengan refleks menahan pintu lift. Dan ketika ia melihat wajah wanita itu, jantungnya berdebar. Itu adalah Sari, wanita yang membuatnya gelisah kemarin. Terima kasih, ucap Sari dengan napas terengah-engah. Matanya langsung melebar ketika mengenali Adit. Oh, Adit, kebetulan sekali. Mereka berdiri berdampingan dalam lift yang sunyi. Adit bisa mencium aroma parfum mahal yang dikenakan Sari, membuatnya semakin sadar akan penampilannya yang sederhana. Sebenarnya, Bu Sari, ucap Adit memecah keheningan, saya ingin bertanya sesuatu. Sari menatapnya dengan antusias. Tentu, silakan. Kenapa setiap kali saya ke sini, selalu ada yang memperhatikan saya? Dan kenapa kemarin ibu bertanya tentang keluarga saya? Wajah Sari berubah serius. Dia mengambil napas dalam-dalam. Adit, ini mungkin akan terdengar aneh, tapi... Tiba-tiba, lift berhenti di lantai 15 dan sekelompok karyawan masuk, memaksa percakapan mereka terhenti. Adit bisa merasakan tatasan aneh dari beberapa wanita di antara mereka, seperti kemarin, seperti selalu terjadi di gedung ini. Saat mereka sampai di lantai 20, Sari membimbing Adit ke kantornya yang mewah. Ruangan itu penuh dengan dokumen dan foto-foto keluarga. Yang membuat Adit terkesiap adalah salah satu foto di meja Sari menunjukkan seorang pria berwibawa yang wajahnya terasa familiar. Silakan duduk, ucap Sari sambil menutup pintu. Kamu tadi bertanya kenapa saya dan beberapa orang lain memperhatikan kamu. Adit mengangguk, tangannya berkeringat. Begini, Adit. Sari mengambil foto dari mejanya, foto pria berwibawa tadi. Ini adalah Pak Richard Wijaya, CEO perusahaan ini. Dia memiliki seorang anak laki-laki yang hilang 20 tahun yang lalu. Adit terdiam, tidak memahami arah pembicaraan ini. Sari melanjutkan,
Anak itu diculik saat berusia 2 tahun. Selama 2 dekade, Pak Richard tidak pernah berhenti mencari. Dia mengambil folder dari laci dan mengeluarkan foto anak kecil. Ini adalah foto terakhir anak itu sebelum hilang. Ketika Sari menyerahkan foto itu, Adit merasa dadanya sesak. Anak dalam foto itu, dengan mata besar dan senyuman yang asimetris, persis seperti foto dirinya yang disimpan di panti asuhan. "Bu Sari, apa maksud ibu?" Suara Adit bergetar. "Wajahmu, Adit, sangat mirip dengan Pak Richard. Dan yang lebih mengejutkan, senyumanmu persis seperti senyuman anak dalam foto ini." Adit berdiri, merasa ruangan berputar. Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Tunggu. Sari membuka laptopnya dan menunjukkan presentasi perusahaan. Di slide pertama, ada foto Richard Wijaya muda. Lihatlah baik-baik, Adit. Hidungmu, bentuk matamu, bahkan caramu berjalan, semuanya mirip. Adit menatap foto di layar, lalu melihat bayangannya di jendela. Benar, ada kemiripan yang tidak bisa disangkal. Tapi ini terlalu mustahil. "Bu, saya hanyalah anak yatim piatu dari panti asuhan. Mungkin saya mirip, tapi saya sudah bekerja untuk Pak Richard selama 5 tahun, potong Sari. Saya melihat semua foto anaknya yang hilang. Dan ketika kamu pertama kali datang kemarin, saya hampir tidak percaya. Seperti melihat hantu." Adit menggeleng, mencoba menolak kenyataan yang mulai terbentuk. Kalau saya adalah anak yang hilang itu, kenapa saya ada di panti asuhan? Kenapa tidak ada yang mencari saya? "Itulah yang ingin kami ketahui," jawab Sari lembut. "Kami sudah memeriksa data panti asuhan tempat kamu dibesarkan. Dokumen orang tuamu palsu, Adit. Nama dan alamat mereka tidak pernah ada." Kaki Adit terasa lemas. Selama ini, ia selalu berpikir orang tuanya meninggal dalam kecelakaan, seperti yang diceritakan pengurus panti asuhan. Tapi jika itu semua kebohongan. "Bu Sari, saya perlu pergi," ucap Adit sambil berbalik menuju pintu. "Tunggu." Sari mengulurkan kartu namanya. "Ini nomor ponsel saya. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, atau jika kamu ingat sesuatu, apa saja, hubungi saya." Dengan tangan gemetar, Adit menerima kartu itu. Saat ia berbalik, matanya tanpa sengaja tertuju pada cermin di dinding, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat kemiripannya dengan pria di foto tadi. Di lift turun, Adit memandangi bayangannya sendiri. Siapa dirinya sebenarnya? Selama ini, identitasnya dibangun atas dasar kebohongan. Dan jika ia benar-benar anak CEO itu, mengapa ia menghabiskan hidupnya dalam kemiskinan? Mengapa tidak ada yang menemukannya lebih cepat? Sesampainya di basement, Adit tidak langsung menyalakan motornya. Ia duduk terpaku, memandangi kartu nama Sari. Hidupnya yang sederhana tiba-tiba dipenuhi pertanyaan besar, dan sebuah kemungkinan yang begitu menakutkan sekaligus menggoda. Mungkin, setelah 20 tahun, akhirnya ia akan mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya. Tapi apakah ia siap menerima kebenaran itu? Seminggu telah berlalu sejak pertemuan yang mengganggu dengan Sari, tapi ketidaknyamanan itu masih membekas dalam diri Adit. Ia dengan sengaja menolak semua pesanan servis yang berkaitan dengan Gedung Wijaya, bahkan ketika Randy menjanjikan bayaran 3 kali lipat. "Gila lo, Dit. Duit nganggur nih mau lo tolak," protes Randy melalui telepon. "Ini cuma servis printer biasa di lantai 15, bukan sama Bu Sari lagi." "Maaf, Ren. Gue lagi gak enak badan," bohong Adit sambil menatap kartu nama Sari yang tergeletak di mejanya. Kartu itu sudah ia peluk-peluk selama seminggu. Nomor teleponnya sudah hafal di luar kepala, tapi ia tak pernah berani menghubungi. "Ya udah deh, gue cari orang lain. Tapi lo harus bayar gue rugi ya, soalnya janjiin lo ke klien." Setelah menutup telepon, Adit menghela napas panjang. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan mendekati foto buram yang selalu menggantung di dinding. Kali ini, ia memandanginya dengan sudut pandang yang berbeda. Jika ia benar-benar anak yang hilang itu, apakah kedua sosok dalam foto ini adalah penculiknya? Atau mungkin orang tua angkatnya yang tidak tahu menahu? Tiba-tiba, teleponnya berdering lagi. Ia mengira itu Randy, tapi yang muncul adalah nomor yang tidak dikenal. "Halo.
Selamat pagi, apakah ini Mas Adit? Suara wanita yang tidak ia kenal. Iya, siapa ini? Saya Devi dari HRD PT Wijaya Group. Kami menelusuri data tukang servis terdaftar dan menemukan nama Anda. Apakah Anda bersedia datang untuk wawancara kecil? Kami sedang membutuhkan teknisi IT Junior. Adit merasa curiga. Wawancara? Tapi saya tidak pernah melamar ke Wijaya Group. Ini berdasarkan rekomendasi, Mas. Dari Bu Sari. Katanya Anda sangat kompeten. Mendengar nama Sari, Adit langsung tegang. Maaf, Bu. Saya tidak tertarik. Tunggu dulu, Mas. Gajinya lumayan, loh. 5 juta per bulan, plus tunjangan. Adit memutuskan teleponnya. Jantungnya berdebar kencang. Ini sudah keterlaluan. Mereka sekarang aktif mengejarnya. Sepanjang hari itu, ada 3 telepon lagi dari nomor berbeda. Satu mengaku dari bagian pemasaran yang butuh jasa fotografi, satu dari bagian event yang butuh helper, dan satu lagi dari resepsionis yang menawarkan jasa kurir tetap. Semuanya dari Wijaya Group. Sore harinya, ketika Adit pergi ke minimarket dekat kontrakan, sesuatu yang aneh terjadi. Seorang wanita muda dengan setelan kantoran yang rapi mendekatinya di antara rak-rak makanan. Maaf, Mas Adit. Adit langsung waspada. Saya kenal Ibu. Saya Tina, dari Wijaya Group juga. Kebetulan tinggal di sekitar sini. Wanita itu tersenyum manis. Saya dengar Mas sedang dipertimbangkan untuk posisi teknisi di perusahaan kami. Kebetulan saya di HRD, mungkin bisa bantu. Sudah, ya? Potong Adit dengan suara keras, membuat beberapa pelanggan lain menengok. Tolong katakan pada Bu Sari dan siapapun di perusahaan itu untuk meninggalkan saya sendiri. Ia bergegas pergi tanpa membeli apapun, meninggalkan wanita itu yang terlihat tercengang. Malam itu, Adit tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk pergi ke warung kopi langganannya, berharap udara malam bisa menenangkan pikirannya. Tapi ternyata, ketenangan yang ia cari tidak kunjung datang. Adit, boleh nimbrung sebentar. Ia mendongak dan melihat Sari berdiri di sebelah mejanya, mengenakan jeans dan kaos sederhana, sangat berbeda dengan penampilan eksekutifnya yang biasa. Bagaimana Ibu tahu saya di sini? Tanya Adit dengan nada kesal. Sari menghela napas. Boleh saya duduk? Adit mengangguk ogah-ogahan. Saya minta maaf untuk semua yang terjadi hari ini, mulai Sari. Devi, Tina, mereka semua bertindak atas inisiatif sendiri. Mereka tahu saya sedang mencari seseorang, dan ketika mereka melihat kamu, melibatkan begitu banyak orang dalam urusan pribadi, sentak Adit. Ibu pikir saya apa? Hewan buruan. Kamu tidak mengerti, Adit. Sari bersuara lembut tapi penuh keyakinan. Selama 20 tahun, Pak Richard tidak pernah berhenti mencari anaknya. Dia mengerahkan tim investigasi pribadi, menawarkan reward miliaran rupiah, bahkan menyisihkan sebagian dari waktunya setiap minggu hanya untuk mengecek perkembangan pencarian. Dia mengambil sebuah map dari tasnya. Ini adalah foto-foto terbaru Pak Richard. Lihatlah matanya. Ada kesedihan yang tidak pernah hilang selama 20 tahun. Adit tidak bisa tidak melihat foto itu. Pria di foto itu memang memiliki mata yang mirip dengannya. Bentuk yang sama, dengan sorot yang dalam dan sedikit melankolis. Tapi kenapa harus sekarang? Tanya Adit. Kenapa tidak 10 tahun yang lalu? Atau 5 tahun yang lalu? Kenapa harus sekarang? Ketika saya sudah mulai menerima takdir sebagai anak yatim piatu. Karena baru bulan lalu kami mendapat terobosan, jawab Sari. Kami menemukan mantan pengasuhmu di panti asuhan. Dia mengaku dibayar untuk menerimamu tanpa dokumen yang jelas, dan diberi cerita fiksi tentang orang tuamu yang meninggal dalam kecelakaan. Adit terdiam, hancur. Seluruh hidupnya dibangun di atas kebohongan? Satu hal lagi, Sari melanjutkan. Kamu memiliki tanda lahir berbentuk bulan sabit di punggung bawah kanan? Anak yang hilang itu memilikinya. Mendengar ini, Adit langsung berdiri. Bagaimana mungkin Sari tahu tentang tanda lahirnya? Itu adalah rahasia yang bahkan Randy tidak tahu. Ini sudah terlalu jauh, gumam Adit sambil mengambil helmnya. Saya perlu waktu untuk memproses semua ini. Saya mengerti,
kata Sari. Tapi tolong pertimbangkan untuk melakukan tes DNA. Tidak harus sekarang, tapi pikirkanlah. Ada seorang ayah di luar sana yang sudah menunggumu selama 20 tahun. Saat Adit berjalan meninggalkan warung kopi, ia merasa dirinya terbelah. Di satu sisi, ia ingin tahu kebenarannya. Di sisi lain, ia takut mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah sebuah kebohongan. Esok harinya, ketika ia pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, ia melihat seorang wanita lain mengikutinya dari kejauhan. Kali ini, Adit tidak marah. Ia hanya merasa lelah. Lelah dikejar-kejar, lelah dengan ketidakpastian, dan lelah dengan semua pertanyaan tanpa jawaban. Mungkin, pikirnya, sudah waktunya untuk berhenti lari. Hujan turun lagi malam itu, menciptakan irama monoton di atap seng yang bocor. Adit duduk di lantai kamarnya yang lembab, dikelilingi oleh segelintir barang-barang yang berhasil ia kumpulkan dari panti asuhan. Sebuah album foto dengan halaman-halaman yang sudah menguning, beberapa surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang tidak ia kenal, dan sebuah kotak kayu kecil yang selalu terkunci. Kenapa sekarang? Gumamnya pada diri sendiri. Matanya tertancap pada kartu nama Sari yang tergeletak di sampingnya. Setelah 20 tahun, kenapa kebenaran ini datang sekarang? Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu membuatnya terkejut. Adit, Adit, keluar sana. Kita tahu kamu di dalam. Suara itu kasar dan tidak ia kenal. Dengan hati-hati, ia mengintip melalui celah gorden jendela. Di luar, 3 pria berbadan besar berdiri di bawah hujan, dengan wajah-wajah yang tidak bersahabat. Siapa itu? Teriaknya melalui pintu yang masih terkunci. Utang bayar, Adit. Kamu pikir bisa lari dari kewajibanmu? Teriak salah satu pria itu sambil memukul-mukul pintu. Adit merasa darahnya mendidih. Saya tidak punya utang pada siapapun. Kalian pasti salah orang. Salah orang? Pria itu tertawa sinis. Randy bilang kamu yang harus bayar servis motornya yang rusak kemarin. 2 juta. Bayar sekarang atau kami gebuk kamu. Randy, sahabatnya? Adit merasa seperti ditikam dari belakang. Tapi kemudian ia sadar, ini pasti kesalahpahaman. Randy tidak akan melakukan ini. Tunggu, saya telepon Randy dulu. Buka pintu ini sekarang. Teriak pria lain sambil mendorong-dorong pintu kayu yang sudah lapuk. Dalam kepanikan, Adit berusaha menelepon Randy, tapi tidak ada jawaban. Pria-pria di luar semakin agresif. Sekarang mereka mulai menggedor pintu dengan keras. Kalau tidak keluar, kami bakar kontrakan ini, ancam salah satu dari mereka. Saat ketakutan memuncak, sesuatu aneh terjadi di pikiran Adit. Sebuah kilasan ingatan tiba-tiba muncul. Pemandangan yang sama, ketakutan yang sama. Ia melihat bayangan seorang wanita berteriak, suara pecah kaca, dan dirinya kecil diseret oleh seseorang. Tidak sekarang. Gumamnya sambil memegangi kepalanya yang tiba-tiba pusing. Tapi ingatan itu terus datang, seperti gelombang yang tak terbendung. Ia melihat sebuah rumah besar dengan pagar putih, sama seperti dalam mimpinya. Ada teriakan, tangisan, dan bau asap yang menyengat. Keluar, Adit! Teriak pria di luar, sekarang disertai suara pintu yang mulai retak. Dalam kepanikan, Adit mengambil toolkit servisnya dan dengan cepat membongkar kunci jendela belakang. Ia harus keluar. Ia harus melarikan diri. Saat ia berusaha membuka jendela, ingatan lain datang menghantam. Sebuah mobil hitam, seorang pria dengan tetu naga di lengannya, dan rasa takut yang membeku. Ardi! Lari! Teriak seorang wanita dalam ingatannya. Siapa Ardi? Siapa wanita itu? Pintu depan akhirnya jebol. Ketiga pria itu masuk dengan wajah penuh amarah. Mana uangnya? Kampret! Teriak pemimpin mereka. Adit berdiri tergagap, terpojok di sudut ruangan. Saya tidak punya uang. Randy pasti salah info. Jangan bohong. Pria itu mendekat dengan pentungan. Kami sudah diberitahu kamu baru terima bayaran servis besar. Dalam situasi yang mencekam itu, tiba-tiba ingatan Adit menjadi sangat jelas. Ia melihat wajah pria dengan tetu naga, wajah yang sama yang sekarang ada di depannya, hanya 20 tahun lebih tua. Kamu. Gumam Adit, matanya membesar. Saya ingat kamu.
Pria dengan tetu naga itu terkesiap. Apa? Rumah putih, pagar besi, kata Adit pelan, sambil memegangi kepalanya yang sakit. Kamu yang mengambil saya dari sana. Wajah pria itu berubah pucat. Diam. Jangan ngomong sembarangan. Tapi Adit terus berbicara, seperti ada kekuatan yang memaksanya mengingat. Ada wanita, dia berteriak, Ardi. Dan kamu memukulnya. Pria itu sekarang tampak panik. Saya bilang diam. Ia mengayunkan pentungannya. Tapi sebelum pentungan itu mengenai Adit, suara sirene polisi terdengar dari luar. Ketiga pria itu saling memandang dengan panik. Kita pergi, perintah pemimpin mereka. Mereka bergegas keluar, meninggalkan Adit yang terguncang berat. Ia jatuh berlutut di lantai. Napasnya tersengal-sengal. Ingatan-ingatan yang terpendam selama 20 tahun kini datang beruntun, membuat kepalanya berdenyut sakit. Beberapa menit kemudian, Randy datang dengan wajah panik. Dit, lo baik-baik aja? Saya dengar ada preman di sini. Adit memandangi sahabatnya dengan tatapan kosong. Ren, saya ingat semuanya. Randy mendekat dengan khawatir. Ingat apa? Lo pusing lagi. Bukan pusing. Adit menggeleng, matanya berkaca-kaca. Saya ingat bagaimana saya diculik. Ingat wajah mereka, ingat rumah itu. Ia melihat ke arah kartu nama Sari yang masih tergeletak di lantai. Dan saya ingat nama itu. Ardi, itu nama saya dulu. Randy terduduk di sampingnya. Serius lo? Jadi itu benar? Lo memang anaknya orang kaya itu? Adit mengangguk pelan. Air mata sekarang mengalir deras di pipinya. Selama ini, saya pikir saya anak yatim piatu biasa. Tapi ternyata, saya diculik. Dan mereka meninggalkan saya di panti asuhan dengan cerita palsu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Adit menceritakan semua ingatan yang kembali kepadanya. Rumah besar dengan kolam renang, wanita cantik yang memanggilnya Ardi, pria berwajah lembut yang mengajaknya bermain, dan kemudian hari nahas ketika beberapa orang masuk rumah mereka dan membawanya pergi. Jadi yang dateng tadi. Randy mulai memahami. Mereka bukan debt collector biasa, bisik Adit. Mereka datang karena takut saya mulai mengingat. Takut identitas mereka terbongkar. Randy memandang sahabatnya dengan perasaan campur aduk. Apa yang mau lo lakukan sekarang? Adit mengambil kartu nama Sari, kali ini dengan keyakinan yang berbeda. Saya harus menghubunginya. Tapi tidak untuk menjadi kaya, tapi untuk mengetahui kebenaran. Dan untuk mengungkap siapa dalang di balik penculikan saya. Saat hujan semakin deras di luar, dua sahabat itu duduk bersama, merencanakan langkah berikutnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adit merasa memiliki tujuan yang jelas. Bukan sekadar bertahan hidup, tetapi menemukan jati dirinya yang sebenarnya dan mengungkap konspirasi yang telah merenggut 20 tahun hidupnya. 2 hari telah berlalu sejak insiden preman di kontrakan Adit, tapi ketegangan masih terasa menyelimuti ruangan sempit itu. Adit dan Randy duduk berhadapan di lantai, dikelilingi oleh printout foto dan dokumen yang berhasil mereka kumpulkan sepanjang malam. Lihat, Ren, ucap Adit sambil menunjuk ke layar laptop tua mereka. Semua ini terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Randy menyipitkan matanya, memeriksa foto-foto yang telah mereka susun dalam diagram timeline. Jadi maksud lo, preman yang datang kemarin itu ada hubungannya sama penculikan lo 20 tahun lalu? Lebih dari itu, jawab Adit dengan suara tegang. Dia mengambil foto close-up pria bertato naga yang berhasil mereka dapatkan dari rekaman CCTV warung dekat kontrakan. Saya ingat jelas sekarang. Wajah ini, dia yang membawa saya keluar dari rumah itu. Tiba-tiba, telepon Adit berdering. Dari layar terpancar nomor yang sudah ia hafal. Itu Sari. Jangan angkat dulu, bisik Randy. Kita belum punya bukti cukup. Tapi Adit sudah mengangkat telepon. Halo, Bu Sari. Adit, terima kasih Tuhan kamu baik-baik saja. Suara Sari terdengar lega. Saya dengar ada masalah di kontrakanmu semalam. Polisi yang datang kan? Ya, tapi bukan tentang itu saya ingin bicara, sahut Adit dengan suara mantap.
Saya perlu bertemu dengan Anda. Sekarang juga. Tentu saja. Di mana kamu mau? Bukan di kantor, potong Adit. Tempat netral. Taman Menteng, dekat air mancur. 1 jam dari sekarang. Setelah menutup telepon, Randy memandangnya dengan heran. Buat apa ketemu dia? Kita masih belum. Saya punya rencana, Ren, ucap Adit sambil berdiri. Tapi saya butuh kamu untuk melakukan sesuatu yang penting. 1 jam kemudian, Adit sudah duduk di bangku taman yang telah ditentukan. Di sakunya, recorder ponselnya sudah aktif. Sementara Randy bersembunyi di balik pepohonan beberapa meter jauhnya, siap merekam dari sudut lain. Sari datang tepat waktu. Wajahnya menunjukkan kecemasan. Adit, saya sangat khawatir. Ceritanya bagaimana sampai ada preman di kontrakanmu? Mari kita bicara terbuka, Bu Sari, ucap Adit tanpa basa-basi. Saya tahu Anda bukan sekadar asisten pribadi biasa. Dan saya tahu ada sesuatu yang lebih besar terjadi di sini. Sari terkesiap, tapi cepat menguasai diri. Apa maksudmu? Seminggu terakhir, sejak pertemuan pertama kita, hidup saya berubah total. Adit memulai. Matanya tajam mengamati setiap ekspresi Sari. Bukan hanya soal wanita-wanita dari kantor yang mengikuti saya, tapi juga ancaman langsung. Dan kemarin, saya mulai mengingat. Sari mendadak pucat. Mengingat apa? Rumah besar dengan pagar putih. Seorang wanita cantik yang memanggil saya, Ardi. Dan pria bertato naga, sama yang datang ke kontrakan saya kemarin. Tuhan! Bisik Sari, tangannya gemetar. Kamu ingat. Yang saya ingin tahu adalah, Adit melanjutkan, kenapa sekarang? Kenapa tiba-tiba semua ini terjadi setelah 20 tahun? Sari mengambil napas dalam-dalam, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Karena bulan lalu, salah satu pelaku penculikanmu, seorang mantan sopir keluarga, sekarang sekarat di rumah sakit. Sebelum meninggal, dia memberi kesaksian. Kesaksian apa? Dia mengaku dulunya disewa oleh seseorang di dalam perusahaan untuk menculikmu. Jawab Sari, suaranya berbisik. Tapi rencananya berantakan, dan mereka terpaksa meninggalkanmu di panti asuhan. Adit merasa dadanya sesak. Siapa? Siapa yang menyewa mereka? Saya tidak bisa. Jangan main-main dengan saya, Bu Sari. Sentak Adit, kali ini suaranya keras. Hidup saya dalam bahaya. Preman kemarin bukan main-main. Mereka datang untuk membungkam saya. Sari menatapnya lama, sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ini adalah dokumen yang selama ini saya sembunyikan. Laporan investigasi lengkap tentang penculikanmu. Dengan tangan gemetar, Adit membuka amplop itu. Foto-foto lama berjatuhan. Foto rumah mewah yang persis seperti dalam ingatannya. Foto seorang anak kecil dengan senyuman lebar, dan yang membuatnya terpaku. Foto pria bertato naga yang jauh lebih muda, berdiri di samping seorang pria berjas rapi yang wajahnya sangat familiar. Siapa ini? Tanya Adit sambil menunjuk pria berjas itu. Sari menunduk. Itu Pak Hendra Wijaya, adik kandung Pak Richard. Adit terdiam, pikirannya berputar cepat. Jadi, pamanku sendiri yang menyuruh penculikan saya? Tidak sesederhana itu, Sari menghela napas. Tapi ya, Pak Hendra terlibat. Dan sejak kami mulai mendekati kebenaran, dia menjadi sangat berbahaya. Dan bapak saya, Richard Wijaya, dia tahu tentang ini. Tidak, sanggah Sari cepat. Pak Richard tidak pernah tahu. Selama 20 tahun dia mencarimu dengan sepenuh hati. Tapi setiap kali mendekati kebenaran, selalu ada yang menghalangi. Adit berdiri, berjalan mondar-mandir sambil mencerna informasi ini. Jadi sekarang, pamanku sendiri yang mengirim preman untuk mengancam saya. Kami tidak punya bukti kuat, jawab Sari. Tapi ya, itu kemungkinan besar. Dia tahu jika kamu kembali, warisan yang selama ini dia incar akan hilang. Tiba-tiba, telepon Sari berdering. Setelah mendengarkan sebentar, wajahnya berubah pucat pasi. Apa yang terjadi? Tanya Adit waspada. Itu dari kantor, bisik Sari.
Pak Hendra baru saja mengetahui pertemuan kita. Dia marah besar dan memerintahkan security untuk membawamu jika kamu muncul di kantor. Randy yang selama ini bersembunyi, mendekat dengan wajah khawatir. Kita harus pergi dari sini. Tempat ini tidak aman. Tapi Adit berdiri tegak. Matanya berapi-api. Tidak. Saya tidak akan lari lagi. Apa maksudmu? Tanya Sari bingung. Saya akan menghadapinya. Jawab Adit dengan suara mantap. Bawa saya ke kantor. Sekarang juga. Tapi itu terlalu berbahaya. Protes Randy. Justru itulah kenapa saya harus melakukannya. Ucap Adit. Selama ini saya hidup dalam ketakutan dan ketidaktahuan. Sudah waktunya saya mengetahui kebenaran seutuhnya. Siapa saya, dan mengapa saya harus menderita selama 20 tahun. Sari memandangnya dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Kamu yakin? Ini bisa sangat berisiko. Lebih berisiko terus hidup dalam kebohongan, jawab Adit. Dan saya punya hak untuk mengetahui kebenaran tentang keluarga saya, baik yang baik maupun yang jahat. Dengan pertukaran pandangan yang penuh arti, ketiganya sepakat untuk berangkat ke Gedung Wijaya. Perjalanan kali ini terasa berbeda, bukan sebagai kurir atau tukang servis, tapi sebagai seseorang yang akan merebut kembali takdirnya sendiri. Di dalam taksi menuju gedung itu, Adit memandangi foto anak kecil dalam dokumen Sari, foto Ardi kecil yang tersenyum cerah. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedang memandang dirinya yang sebenarnya. Bersiaplah, Paman. Gumamnya pelan. Keponakanmu yang hilang akan pulang. Taksi meluncur pelan menuju Gedung Wijaya, namun suasana di dalamnya tebal oleh ketegangan yang tak terucapkan. Adit duduk di kursi belakang. Matanya menatap fiks pada gedung pencakar langit yang semakin mendekat. Randy di sampingnya terlihat gelisah. Jari jemarinya tak berhenti mengetuk-ngetuk paha. Dit, gue masih belum yakin ini ide bagus, bisik Randy, melempar pandangan waspada ke arah Sari yang duduk di depan. Kita cuma punya sedikit bukti. Apa lo yakin bisa percaya sama dia sepenuhnya? Sari yang mendengar itu menoleh. Saya mengerti keraguanmu, Randy. Tapi... Jangan, tapi, dulu, Bu, potong Randy kasar. Selama ini yang nemenin Aditya gue. Gue yang lihat dia susah cari makan. Gue yang bantuin waktu dia sakit. Gue yang tahu betapa seringnya dia nangis karena ngerasa sendiri. Sekarang tiba-tiba muncul orang ngaku-ngaku dari keluarga kaya. Bilang dia anak CEO? Terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Adit meletakkan tangan di pundak sahabatnya. Ren, saya percaya Bu Sari. Dan yang lebih penting, saya percaya ingatan saya sendiri. Tapi lo lihat sendiri kan? Randy menunjuk arah Sari. Dia ternyata tahu siapa dalam penculikan lo dari dulu. Tapi baru bilang sekarang? Gimana kita tahu dia gak punya maksud lain? Sari menarik napas dalam. Kamu benar, Randy. Saya seharusnya lebih transparan dari awal. Tapi kamu harus mengerti, situasinya sangat rumit. Saya bekerja di bawah pengawasan ketat. Setiap langkah saya diawasi. Dit, dengerin gue. Randy memegang tangan Adit, matanya serius. Apa lo siap menghadapi konsekuensinya? Ini bukan cuma soal nemu keluarga lo. Ini soal masuk ke dunia yang sama sekali asing, dengan orang-orang yang mungkin pengen lo celaka. Adit memandangi wajah sahabatnya yang penuh kekhawatiran. Saya lebih takut terus hidup dalam kebohongan, Ren. Setidaknya sekarang saya punya kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Taksi akhirnya berhenti di depan Gedung Wijaya. Ketiganya turun. Tapi Randy menarik lengan Adit. Tunggu dulu. Sebelum lo masuk sana, ada sesuatu yang harus gue kasih tahu. Randy mengeluarkan sebuah flash drive dari sakunya. Gue udah selidiki sendiri selama 2 hari terakhir. Temen gue yang hacker nemu sesuatu yang menarik. Sari mendekat penasaran. Apa itu? Data perjalananmu, Bu Sari, jawab Randy, matanya tajam. Dalam sebulan terakhir, lo bolak-balik ke sebuah rumah sakit di Bogor. Kebetulan, di rumah sakit yang sama dengan mantan sopir yang sekarat itu. Sari terkesiap. Kamu menyelidiki saya? Harus, sahut Randy singkat. Dan yang lebih menarik, lo juga beberapa kali ketemu sama pria yang difoto tadi, Hendra Wijaya. Jadi mana yang benar?
Lo di pihak Adit atau malah backingan pamannya? Adit memandang Sari dengan tatapan bertanya. Benarkah itu, Bu Sari? Wajah Sari berubah pucat. Bisa kita bicara di tempat yang lebih privat? Mereka akhirnya masuk ke sebuah kafe di seberang gedung. Setelah memesan minuman dan memastikan tidak ada yang mengawasi, Sari mulai berbicara dengan suara rendah. Baiklah, kamu benar, Randy. Saya memang beberapa kali bertemu Pak Hendra. Tapi bukan sebagai sekutu. Saya sedang menyamar untuk mengumpulkan bukti. Menyamar. Adit mengerutkan kening. Saya bekerja ganda, jelas Sari. Di satu sisi sebagai asisten pribadi Pak Richard yang mencari anaknya, di sisi lain pura-pura membantu Pak Hendra untuk menghancurkan bukti. Itulah satu-satunya cara saya bisa mendapatkan informasi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman rahasia. Dalam rekaman itu, terlihat Sari sedang berbicara dengan Hendra Wijaya di sebuah ruangan mewah. Saya sudah hancurkan dokumen yang menyebutkan panti asuhan itu, Pak Hendra, kata suara Sari dalam rekaman. Bagus. Tapi kita masih punya masalah. Anak itu masih hidup dan mungkin mulai ingat sesuatu, jawab suara Hendra yang dingin. Apa yang harus kita lakukan? Cari dia. Bawa pada saya. Saya akan urus sendiri. Randy terlihat syok. Jadi lo emang sengaja rekam dia? Saya mengambil risiko besar, jawab Sari. Jika ketahuan, saya bisa hilang begitu saja. Tapi saya harus melakukan ini. Untuk Adit, dan untuk Pak Richard yang sudah seperti ayah sendiri bagi saya. Adit memandangi rekaman itu dengan perasaan campur aduk. Jadi selama ini, Anda membahayakan diri sendiri untuk membantu saya. Saya berutang budi pada Pak Richard, ucap Sari, matanya berkaca-kaca. Dia menyelamatkan keluarga saya dari kebangkrutan, membiayai pendidikan saya. Ketika saya tahu ada konspirasi jahat dalam keluarganya sendiri, saya bersumpah akan membantu mengungkap kebenaran. Randy masih terlihat skeptis. Tapi kenapa lo gak langsung lapor ke polisi? Atau ke Pak Richard langsung? Karena tidak ada bukti kuat sampai sekarang, jawab Sari. Dan Pak Hendra punya banyak sekutu di kepolisian. Tapi sekarang, dia menatap Adit. Dengan kesaksian Adit dan ingatannya yang kembali, kita punya peluang. Adit berdiri, berjalan ke jendela kafe yang menghadap ke gedung Wijaya. Jadi apa rencana kita sekarang? Langsung konfrontasi dengan Paman Hendra? Tidak, jawab Sari tegas. Kita harus bertemu Pak Richard dulu. Dia yang berhak mendengar cerita ini langsung dari mulut kamu. Tapi bagaimana caranya? Tanya Randy. Katakanlah Pak Hendra mengontrol semuanya di kantor. Sari tersenyum tipis. Ada satu cara. Hari ini adalah hari rapat direksi bulanan. Pak Richard akan berada di ruang rapat lantai 25 dari pukul 2 sampai 4 siang. Kita bisa menyusup melalui lift eksklusif yang hanya bisa diakses dengan kartu akses khusus. Dia mengeluarkan sebuah kartu akses dari dompetnya. Saya sudah menyiapkan ini. Tapi kita harus berhati-hati. Setiap langkah kita mungkin diawasi. Randy menghela napas. Gue masih gak yakin tentang ini. Tapi kalau Adit memutuskan untuk terus, gue akan temenin lo sampai akhir. Adit memandangi kedua orang di hadapannya. Sahabatnya yang selalu setia, dan wanita yang rela mengorbankan dirinya untuk kebenaran. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendirian. Baik, ucap Adit dengan suara mantap. Ayo kita lakukan ini. Tapi ada satu syarat. Jika sesuatu terjadi pada saya, kalian berdua harus menyelamatkan diri. Jangan pedulikan saya. Jangan bicara begitu, protes Randy. Serius, Ren. Potong Adit. Saya sudah kehilangan 20 tahun. Saya tidak mau kalian ikut menjadi korban. Dengan pertukaran pandangan penuh arti, ketiganya akhirnya sepakat untuk melanjutkan rencana. Saat mereka berjalan menuju gedung, Adit merasakan detak jantungnya semakin kencang. Ini bukan lagi tentang mencari identitas. Ini tentang pertarungan merebut takdirnya kembali. Dan entah mengapa, di kedalaman hatinya, ia tahu pertempuran ini baru saja dimulai. Matahari sore menyinari lobi megah gedung Wijaya ketika ketiganya masuk. Suasana berbeda langsung terasa, lebih tegang, lebih waspada.
Beberapa petugas security yang biasanya hanya melongok, kini mengamati setiap pengunjung dengan tatapan tajam. "Jangan lihat langsung," bisik Sari sambil berjalan tenang menuju reception desk. "Mereka sudah diperintah untuk mengawasi kita." Randy menelan ludah. "Gue rasa ada lebih banyak security dari biasanya." "Pak Hendra pasti sudah menyiagakan mereka," jawab Sari singkat. Dia menyapa resepsionis dengan senyum manis. "Selamat siang, Maya. Saya ada janji dengan Pak Richard untuk urusan dokumen pribadi." Maya, wanita muda di balik meja resepsion, terlihat gugup. "Maaf, Bu Sari. Ada perintah khusus dari Pak Hendra. Semua pertemuan dengan Pak Richard harus melalui persetujuan dia dulu." Sari tidak kehilangan akal. "Oh, ini tentang hadiah ulang tahun kejutan untuk Pak Hendra. Kamu tahu kan besok ulang tahunnya? Pak Richard mau kasih kejutan." Mata Maya berbinar. "Benarkah? Tapi kenapa tidak melalui saya seperti biasa?" "Karena kamu terlalu dekat dengan Pak Hendra," sahut Sari dengan senyuman. "Kami takut kamu tidak bisa menyimpan rahasia." Sambil berbicara, Sari dengan halus menggeser selembar uang 500 ribuan ke bawah tumpukan dokumen. Maya melihatnya, lalu tersenyum memahami. "Baiklah, Bu Sari. Tapi cepat ya. Pak Hendra akan turun untuk inspeksi security dalam 30 menit." Mereka bergegas menuju ban lift. Sari mengeluarkan kartu akses khusus dan menggeseknya. Lift eksklusif di ujung hall terbuka dengan sunyi. "Lift ini langsung ke lantai 25 tanpa berhenti," jelas Sari sambil menekan tombol. "Tapi begitu pintu terbuka di atas, kita akan langsung berhadapan dengan security lantai 25. Adit mengangguk. Tangannya mengepal. "Apa rencananya kalau mereka menghalangi?" "Saya akan mengalihkan perhatian mereka," jawab Sari. "Kamu dan Randy langsung ke ruang rapat nomor 3. Itu tempat Pak Richard sedang rapat." Lift mulai bergerak naik dengan cepat. Randy melihat monitor CCTV kecil di sudut lift. "Lo lihat itu?" Dia menunjuk. "Mereka lagi ngomong di radio. Kayaknya kita udah ketahuan." Tiba-tiba, lift berhenti mendadak di lantai 20. Pintu terbuka, dan di luar berdiri 3 petugas security dengan wajah seram. "Sorry, Bu Sari. Perintah dari atas. Kalian harus turun di sini," ucap kepala security dengan suara datar. Sari tetap tenang. "Atas perintah siapa? Saya punya janji resmi dengan Pak Richard." "Perintah langsung Pak Hendra. Mohon turun dengan baik, atau kami akan memaksa." Dalam situasi genting itu, tiba-tiba seorang pria berseragam teknisi mendekat. "Permisi, lift ini sedang trouble. Harus dicek dulu." Kepala security tampak kesal. "Siapa lo? Gak lihat lagi ada urusan penting." "Saya Budi, teknisi lift dari kontraktor," jawab pria itu sambil menunjukkan ID. "Lift ini menunjukkan error code darurat. Bisa berbahaya jika tetap digunakan." Sambil berbicara, pria yang mengaku Budi itu melempar pandangan cepat pada Adit, seperti ada pesan rahasia. Matanya berkedip 2 kali, lalu melihat ke tombol darurat. Adit memahami isyarat itu. Dengan refleks, ia menekan tombol darurat. Alarm berbunyi nyaring, dan lift secara otomatis menutup pintunya, mengabaikan security yang sedang berdiri di luar. "Bagus," puji pria itu sambil cepat-cepat menekan tombol lantai 25. "Kita punya waktu sekitar 2 menit sebelum mereka mematikan sistem dari ruang kontrol." Sari memandang pria itu dengan heran. "Siapa sebenarnya Anda?" "Satpam yang kemarin nolongin lo di parkiran," jawabnya singkat. "Nama beneran Andre. Tim investigasi khusus Pak Richard. Selama ini saya menyamar sebagai security untuk ngawal kalian." Lift kembali bergerak. Andre cepat menjelaskan. "Begitu pintu terbuka, langsung lari ke kiri. Saya yang handle security di sana. Pak Richard sedang di ruang rapat 3, tapi rapatnya hampir selesai." "Bagaimana Anda tahu kami butuh bantuan?" tanya Adit. "Saya dipasang di sini khusus oleh Pak Richard sejak Bu Sari mulai investigasi," jawab Andre. "Pak Richard sebenarnya sudah curiga ada yang tidak beres, tapi tidak punya bukti." Lift sampai di lantai 25. Begitu pintu terbuka, suasana kies langsung terlihat.
Beberapa security sudah menunggu dengan wajah garang. "Serahkan mereka pada kami, Andre!" teriak salah satu security. Andre melangkah keluar dengan sikap menantang. "Coba saja. Tapi ingat, saya yang melatih kalian semua." Sementara Andre mengalihkan perhatian, Sari menarik lengan Adit dan Randy. "Cepat, ikuti saya." Mereka berlari melalui koridor mewah, sementara di belakang terdengar suara perkelahian. Andre dengan terampil menjatuhkan dua security yang mencoba mengejar. "Saya tahan mereka di sini," teriak Andre. "Cepat temui Pak Richard." Mereka sampai di depan ruang rapat 3. Sari mengambil napas dalam sebelum membuka pintu. Tapi yang mereka temui bukan Richard Wijaya. Di dalam ruangan, duduklah Hendra Wijaya dengan senyum kemenangan, dikelilingi oleh 4 bodyguardnya. "Selamat datang, keponakanku," ucap Hendra dengan suara dingin. "Akhirnya kita bertemu." Adit terdiam, sementara Randy langsung mengambil sikap bertahan. Sari melangkah maju. "Di mana Pak Richard?" "Kakakku sedang tidak enak badan," jawab Hendra sambil berdiri. "Dia memintaku untuk menggantikannya dalam rapat hari ini." "Itu bohong," tegas Sari. "Saya bicara dengannya 1 jam yang lalu." Hendra mengangkat bahu. "Situasi berubah, sayang. Sekarang." Dia menatap Adit. "Mari kita selesaikan urusan keluarga ini dengan baik-baik." Bodyguard-bodyguard itu mulai mendekat. Randy mendorong Adit ke belakang. "Lari, Dit. Gue yang tangani ini." Tapi sebelum situasi menjadi semakin buruk, pintu ruangan terbuka lagi. Seorang pria berwibawa dengan rambut sedikit memutih berdiri di sana. Wajahnya mencerminkan kemarahan dan kekecewaan. "Sudah cukup, Hendra," ucap Richard Wijaya dengan suara yang bergetar. "Sudah 20 tahun kau berbohong padaku." Seluruh ruangan menjadi sunyi. Hendra terlihat pucat, sementara Adit merasa kakinya hampir terpeleset. Untuk pertama kalinya, ia berdiri berhadapan langsung dengan ayah kandungnya. "Bapak," gumam Adit. Suaranya hampir tak terdengar. Richard memandangi Adit. Matanya berkaca-kaca. "Ardi, nak, akhirnya kau pulang." Hendra tertawa sinis. "Bersukarialah dengan pertemuan haru ini, karena ini akan menjadi yang terakhir kalinya." Dia memberi isyarat pada bodyguardnya, tapi tiba-tiba suara sirene polisi terdengar dari bawah. Andre muncul di pintu. Wajahnya babak belur tapi masih tersenyum. "Sudah saya panggil backup, Pak Richard. Polisi sedang naik." Hendra mengutuk keras. "Ini belum berakhir, Richard. Perusahaan ini seharusnya milikku." Saat kekacauan terjadi, Adit dan Richard masih saling memandang. 20 tahun terpisah, akhirnya bertemu dalam situasi yang paling tidak diduga. Perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, harapan itu nyata. Ruangan rapat yang megah tiba-tiba berubah menjadi medan pertempuran diam-diam. 4 bodyguard Hendra masih berdiri dengan sikap siap menyerang, sementara Richard Wijaya menghalangi mereka dengan tubuhnya, melindungi Adit yang berdiri terpaku di belakangnya. "Jangan ada yang bergerak," hardik Richard. Suaranya menggelegar penuh wibawa. "Hendra, ini sudah keterlaluan. Kau pikir kau bisa membunuh anak kandungku untuk kedua kalinya?" Hendra tertawa getir. Matanya memancarkan kebencian yang dalam. "Anak kandungmu? Dia sudah lama menjadi anak jalanan. Richard, lihatlah dia. Bau pelataran dan tidak pantas menjadi pewaris Wijaya Group." Adit merasakan sakit yang dalam mendengar kata-kata itu, tapi Richard justru semakin teguh. "Dia lebih layak daripada kau yang mengkhianati darah sendiri." Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka lebar. Polisi berjumlah 8 orang masuk dengan senjata terhunus, dipimpin oleh seorang inspektur berwajah tegas. "Atas nama hukum, saya menahan kalian semua," seru Inspektur Dharma. "Hendra Wijaya, Anda ditahan atas dugaan penculikan dan konspirasi pembunuhan." Hendra menyeringai. "Kau pikir kau bisa menjebakku, Dharma? Aku punya pengacara terbaik di kota ini." Saat polisi mendekat, salah satu bodyguard Hendra tiba-tiba menarik pistol. "Semua mundur. Tidak ada yang menahan bos saya." Suasana langsung mencekam.
Randy dengan refleks menarik Adit untuk berlindung di balik meja rapat yang besar. Ngeri banget, Dit. Ini kayak film action. Tapi Andre, yang wajahnya masih berlumuran darah, bergerak cepat. Dengan gerakan terlatih, ia melumpuhkan bodyguard bersenjata itu dan merebut pistolnya. Sudah, mainannya sudah saya ambil. Dalam kekacauan itu, Hendra mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, tapi dihalangi oleh Sari yang berdiri tegak dengan pepper spray di tangannya. Sudah cukup, Pak Hendra. Ini akhir dari semua kebohongan Anda. Polisi akhirnya berhasil memborgol Hendra. Saat dibawa pergi, ia masih sempat berteriak pada Richard. Ini belum berakhir. Aku masih punya kartu as. Setika keributan mereda, ruangan menjadi sunyi. Richard berdiri terpaku, memandangi Adit yang perlahan bangkit dari balik meja. Ardi, bisik Richard. Suaranya bergetar penuh emosi. Nak, maafkan ayah. Adit merasa dadanya sesak. 20 tahun kerinduan, 20 tahun pertanyaan tanpa jawaban, akhirnya berujung pada momen ini. Bapak. Mereka berdua akhirnya berpelukan. Pelukan yang tertunda 2 dekade. Richard menangis terseduh-seduh. Tangannya yang bergetar membelai kepala Adit seperti masih membayangkan anak kecil yang hilang 20 tahun lalu. Maafkan ayah, Nak. Ayah sudah mencari kamu di mana-mana. Setiap hari, setiap malam. Suara Richard tercekat. Sari mendekat dengan mata berkaca-kaca. Pak Richard, kita harus segera melakukan tes DNA untuk konfirmasi resmi. Richard menggeleng. Tidak perlu. Lihat matanya, itu mata ibumu. Dan senyummu, persis seperti senyuman almarhumah ibumu. Tapi Adit justru menarik diri. Tidak, Pak. Saya butuh tes DNA. Richard terkejut. Tapi, Nak, saya perlu kepastian, ucap Adit tegas, meski hatinya bergetar. Selama 20 tahun hidup saya dibangun di atas kebohongan. Saya butuh bukti ilmiah yang tidak terbantahkan. Sari mengangguk memahami. Dia benar, Pak Richard. Ini untuk kepentingan hukum juga. Randy yang selama ini diam, mendekat dan meletakkan tangan di pundak Adit. Gue bangga sama lo, Dit. Tetap rasional di situasi kayak gini. Tes DNA dilakukan di ruang medik perusahaan dengan dokter pribadi keluarga Wijaya. Sambil menunggu hasil, Richard membawa Adit ke ruang kerjanya yang mewah. Lihat, Richard menunjukkan foto-foto yang memenuhi dinding ruangan. Ini semua adalah foto-foto pencarianmu selama ini. Setiap petunjuk, setiap kemungkinan. Adit berjalan menyusuri dinding yang dipenuhi peta, foto-foto anak-anak yang mirip, dan laporan investigasi. Hampir separuh dinding penuh dengan dokumentasi pencariannya. Setiap tahun di ulang tahunmu, ayah selalu memasang iklan besar di koran. Richard menunjukkan kliping koran yang sudah menguning. Ayah janji pada ibumu sebelum dia meninggal. Ayah akan menemukanmu, apapun yang terjadi. Meninggal. Adit terkesiap. Ibu saya. Ibumu meninggal karena kanker 5 tahun setelah kamu hilang, jawab Richard dengan suara berat. Dia tidak pernah berhenti menangis setiap malam. Dokter bilang, patah hati mempercepat penyakitnya. Mendengar itu, Adit jatuh terduduk di sofa. Air matanya akhirnya tumpah. Saya selalu membayangkan bertemu dengan ibu saya. Richard duduk di sampingnya, memeluk bahunya. Dia akan sangat bangga melihatmu sekarang. Kuat, mandiri, dan berprinsip. Tak lama kemudian, dokter masuk dengan sebuah amplop. Hasilnya sudah keluar, Pak Richard. Dengan tangan gemetar, Richard mengambil amplop itu. Dia tidak langsung membukanya, tapi menyerahkannya pada Adit. Kamu yang buka, Nak. Kamu yang berhak mengetahui kebenaran ini lebih dulu. Adit membuka amplop dengan lambat. Matanya menyusuri setiap baris laporan, sampai akhirnya tertuju pada kesimpulan di bagian bawah. Kecocokan DNA, 99,99%, hubungan ayah dan anak. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Adit. Dia hanya memandangi hasil tes itu, lalu memeluk Richard erat-erat. Ayah, katanya untuk pertama kalinya. Richard menangis bahagia.
Pelukannya semakin erat. Anakku, akhirnya kamu pulang. Sementara itu, di ruang interogasi lantai bawah, Hendra masih bersikap arogan. Kalian tidak punya bukti kuat. Pengacaraku akan membebaskanku dalam waktu 1 jam. Tapi polisi justru menunjukkan bukti baru. Rekaman percakapan antara Hendra dengan mantan sopir yang sedang sekarat, plus kesaksian Andre yang selama ini menyamar. Kami juga sudah menyita dokumen transfer dari perusahaan Anda ke para penculik, kata Inspektur Dharma. Permainan Anda sudah berakhir, Hendra. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Adit makan malam bersama ayah kandungnya. Di meja makan mewah ruang direksi, mereka berdua duduk berhadapan. Masih sulit mempercayai bahwa ini semuanya nyata. Besok, kita akan mengadakan konferensi pers, ucap Richard sambil memegang tangan Adit. Dunia harus tahu bahwa anakku sudah pulang. Tapi Adit menggeleng. Tidak, ayah. Bukan sekarang. Saya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Dan dia tersenyum kecil. Saya masih punya urusan yang harus diselesaikan. Kontrakan saya yang bocor, motor yang harus diservis, dan janji dengan klien servis laptop. Richard tertawa bahagia. Kamu benar. Hidup harus tetap berjalan. Tapi izinkan ayah membantumu dengan semua itu. Saat Adit dan Randy akhirnya pulang dengan diantar sopir pribadi, Richard berdiri di jendela tinggi, memandangi kota Jakarta yang gemerlap. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ada kedamaian dalam hatinya. Anaknya sudah pulang. Perjuangan panjang akhirnya berakhir bahagia. Tapi keduanya belum tahu, masih ada rahasia lain yang belum terungkap, dan bahaya lain yang masih mengintai. Matahari pagi menyinari kamar mewah yang baru saja ditempati Adit di lantai paling atas gedung Wijaya Residence. Ruangan seluas hampir 200 meter persegi itu terasa asing dan berlebihan baginya. Tempat tidur king size yang empuk, walk-in closet berisi pakaian desainer, dan view spektakuler dari jendela kaca dari lantai ke langit. Semuanya terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya ia rasakan. Masih belum bisa percaya, ya? Suara Randy dari pintu. Sahabatnya itu berdiri dengan setelan baru yang terlihat tidak nyaman di tubuhnya. Gue aja yang cuma numpang masih gelagapan. Apalagi lo? Adit menghela napas, memandangi bayangannya di cermin besar. Ini seperti memakai baju orang lain. Ren. Terlalu longgar di beberapa tempat, terlalu sempit di tempat lain. Pak Richard bilang kita meeting keluarga jam 10 pagi di ruang direksi. Ingat Randy. Katanya mau perkenalin lo sama sepupu-sepupu lo. Adit mengerutkan kening. Sepupu? Jadi ada anggota keluarga lain? Menurut yang gue dengar dari pelayan, ada beberapa keponakan yang selama ini dianggap calon penerus. Termasuk si Kevin yang kemarin disebut-sebut sama Bu Sari. Pukul 10 tepat, Adit dan Randy memasuki ruang direksi yang megah. Richard sudah duduk di kepala meja, dikelilingi oleh beberapa wajah-wajah asing yang semuanya memandangi Adit dengan ekspresi beragam. Ada yang penasaran, ada yang sinis, dan ada yang terang-terangan bermusuhan. Selamat pagi semua, sambut Richard dengan suara hangat. Izinkan saya memperkenalkan Adit, atau lebih tepatnya, Ardi Wijaya. Anak saya yang telah hilang selama 20 tahun dan akhirnya kembali kepada kita. Seorang pria muda berpenampilan necis dengan setelan jas Taylor Made berdiri, menyeringai. Selamat datang, sepupu. Saya Kevin Wijaya, putra dari Paman Hendra. Tapi tentu kau sudah tahu itu, kan? Adit merasakan sikap permusuhan dalam suara Kevin. Saya turut berduka untuk ayahmu. Kevin tertawa pendek. Ayahku sedang menghadapi tuduhan palsu, tapi itu akan segera beres. Yang lebih penting, selamat datang di dunia nyata. Di sini, kita bermain dengan aturan yang berbeda dari dunia luar sana. Seorang wanita paruh baya berdiri dengan wajah ramah. Jangan pedulikan Kevin, Ardi. Saya tantemu, Lisa Wijaya, adik dari ibumu. Selamat datang di rumah, nak. Pelukan hangat Lisa membuat Adit sedikit lega. Tapi kemudian seorang pria berusia sekitar 30-an dengan kacamata tebal ikut berdiri. Saya Raymond, Kepala Divisi Keuangan. Juga sepupumu dari pihak ibu. Tangannya dingin ketika berjabat dengan Adit. Kami semua senang akhirnya kamu kembali.
Rapat keluarga berlanjut dengan Richard menjelaskan rencana integrasi Adit ke dalam perusahaan. Tapi Adit bisa merasakan ketegangan yang jelas. Setiap kali Richard menyebutkan rencana untuk Adit, wajah Kevin semakin merah. Jadi maksudmu, Om Richard, potong Kevin tiba-tiba, Adit akan langsung masuk sebagai direktur? Itu melanggar semua prosedur perusahaan. Bahkan saya harus mulai dari manajer junior. Richard tetap tenang. Adit adalah putra kandung saya dan pewaris sah. Ini bukan tentang prosedur, tapi tentang hak. Hak. Kevin mengejek. Dia bahkan tidak lulus SMA. Lihatlah latar belakangnya. Tukang servis laptop dan kurir. Apa kau pikir dia bisa memimpin rapat direksi? Randy yang duduk di belakang tidak tahan. Hei, lo pikir lo siapa? Tapi Adit mengangkat tangan, menghentikan sahabatnya. Kevin benar. Semua terkejut, termasuk Richard. Apa? Nak. Kevin benar, ulang Adit dengan tenang. Saya tidak punya pengalaman memimpin perusahaan. Saya tidak tahu seluk-beluk bisnis keluarga kita. Masuk sebagai direktur bukan hanya tidak adil, tapi juga berbahaya untuk perusahaan. Kevin terlihat terkejut dengan respons ini. Nah, setidaknya dia punya sedikit akal sehat. Tapi, lanjut Adit, matanya tajam. Saya mau belajar. Saya mau mulai dari bawah. Dan saya yakin, dengan bantuan yang tepat, saya bisa membuktikan diri. Richard tersenyum bangga. Baiklah, mulai besok, Adit akan magang di divisi operasional. Dia akan belajar dari dasar. Setelah rapat usai, Kevin menghampiri Adit. Pidato yang bagus tadi. Tapi jangan kira aku akan mudah menerimamu. Perusahaan ini seharusnya milik ayahku, dan sekarang milikku. Saya tidak datang untuk merebut apapun, Kevin, jawab Adit. Saya hanya ingin mengenal keluarga saya. Kevin mendekat, bisikannya penuh ancaman. Keluarga? Kita bukan keluarga. Kita kompetitor. Dan dalam pertarungan ini, hanya ada satu yang akan menang. Sore harinya, Adit dan Randy mengunjungi kantor Lamasari yang sekarang sudah dipromosikan menjadi kepala tim investigasi internal. Kevin memang bermasalah, konfirmasi Sari sambil menunjukkan beberapa laporan. Dia terlibat dalam beberapa transaksi mencurigakan, tapi selalu berhasil menutupinya. Apakah dia terlibat dalam penculikan saya? Tanya Adit. Sari menggeleng. Dia masih terlalu kecil waktu itu, baru berusia 8 tahun. Tapi dia pasti tahu sesuatu. Selama ini dia yang paling diuntungkan dengan ketidakhadiranmu. Malam itu, Adit mendapat telepon tak terduga dari Kevin. Ayo makan malam, sepupu. Berdua saja, ada yang ingin kubicarakan. Dengan pertimbangan matang, Adit akhirnya setemu. Mereka bertemu di restoran mewah di Hotel Bintang 5. Langsung saja, Kevin membuka pembicaraan setelah pesanan datang. Aku tahu kau tidak cocok dengan dunia ini. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan apa? Tanya Adit waspada. Kau mundur dari persaingan. Aku akan berikan uang yang cukup untuk hidupmu seumur hidup. Kau bisa kembali ke kehidupan lamamu yang sederhana, tentu saja dengan kekayaan yang jauh lebih besar. Adit memandangi Kevin dengan sedih. Kau pikir saya kembali untuk uang? Semua orang kembali untuk uang, sanggah Kevin sinis. Atau kau mau bilang kau merindukan ikatan keluarga? Dia menyeringai. Keluarga kita bukan seperti di film, Adit. Di sini, kita saling memakan. Saya menolak tawaranmu, Kevin. Saya tidak datang untuk bersaing, tapi jika kau memaksa, saya akan membuktikan bahwa saya layak menjadi bagian dari keluarga ini. Kevin berdiri, melempar selembar cek ke meja. Pikirkan baik-baik. 5 miliar. Tawaran ini hanya berlaku sampai besok pagi. Setelah Kevin pergi, Adit duduk sendiri, memandangi cek dengan angka yang hampir tidak bisa dibayangkannya. Uang yang bisa mengubah hidupnya dan semua orang yang dikasihinya. Tapi kemudian ia ingat air mata Richard, pelukan Lisa, dan pengorbanan Sari. Dia merobek cek itu menjadi berkeping-keping. Saat kembali ke apartemen, Richard sedang menunggu dengan wajah cemas. Kevin menemuimu.
Ya, dia menawarkan uang untuk saya pergi. Richard menghela napas berat. Ayah minta maaf harus memberitahumu ini. Tapi, ada alasan lain kenapa Kevin sangat terancam dengan kehadiranmu. Apa itu, ayah? Dalam surat wasiat ayah, pewaris utama adalah anak kandung ayah. Selama ini, karena kau dianggap meninggal, Kevin yang menjadi penerus berikutnya. Kembalinya kau, mengubah segalanya. Adit mengerti sekarang. Ini bukan sekadar persaingan. Ini pertarungan untuk masa depan Wijaya Group. Dan entah bagaimana, ia tahu ini baru babak pertama dari pertarungan yang jauh lebih besar. 3 hari telah berlalu sejak pertemuan makan malam dengan Kevin, dan suasana di Wijaya Group semakin tegang. Adit memulai magangnya di divisi operasional, belajar dari bawah seperti yang dijanjikannya. Namun setiap langkahnya diawasi, setiap gerak-geriknya dicatat. Gue perhatiin ada yang aneh nih. Bisik Randy saat mereka beristirahat di kantin karyawan. Setiap kali lo jalan, selalu ada yang ngikutin. Kadang itu orang security, kadang karyawan lain. Adit mengangguk sambil menyuap nasi. Saya juga sadar. Tadi pagi ada mobil hitam parkir tepat di depan apartemen. Saya lihat dari jendela, ada yang foto-foto setiap orang yang keluar masuk. Lo pikir Kevin yang suruh? Bisa jadi. Atau mungkin orang-orang paman Hendra yang masih setia. Sore itu, Adit dipanggil ke ruangan Richard. Ayahnya terlihat sangat serius. Nak, ada perkembangan yang mengkhawatirkan, ucap Richard sambil menyerahkan sebuah laporan. Tim keamanan kami menemukan rencana untuk menculikmu kembali. Adit membuka berkas itu dengan tangan gemetar. Isinya detail rencana penculikan, waktu, lokasi, bahkan denah apartemennya. Bagaimana mereka bisa dapat informasi sedetail ini? Tanya Adit heran. Mereka punya orang dalam, jawab Richard singkat. Ayah sudah memerintahkan penguatan keamanan. Tapi untuk sementara, lebih baik kau pindah ke rumah utama di Menteng. Tapi Adit menolak. Tidak, ayah. Saya tidak mau lari lagi. Jika mereka mau menculik saya, biarlah saya hadapi. Richard terlihat khawatir. Ini bukan soal keberanian. Nah, ini soal keselamatanmu. Malam harinya, ketika Adit dan Randy kembali ke apartemen, mereka merasakan sesuatu yang tidak beres. Lift menuju lantai mereka tiba-tiba dalam perbaikan, memaksa mereka menggunakan lift barang. Jangan naik, bisik Randy tiba-tiba. Ini jebakan. Tapi sudah terlambat. Begitu pintu lift tertutup, lift itu tidak bergerak. Lampu mati, dan suara kipas berhenti. Mereka terjebak dalam kegelapan. Gue udah bilang, gerutu Randy sambil mencoba menekan tombol darurat. Tidak ada respons. Tiba-tiba, suara terdistorsi terdengar dari speaker. Selamat malam, Ardi Wijaya. Senang akhirnya kita bisa bertemu dalam kondisi tertutup. Siapa kau? Teriak Adit. Kau pikir dengan kembali ke keluarga kaya, hidupmu akan aman? Keluargamu justru membawa petaka bagimu. Lift tiba-tiba bergerak turun dengan cepat, lalu berhenti mendadak. Keduanya terjatuh. Kami hanya ingin mengajakmu berbicara, lanjut suara itu. Tentu saja, dengan cara kami. Pintu lift terbuka di basement 3, lantai parkir yang sudah tidak digunakan. Di luar, 3 pria bertopeng sudah menunggu dengan senjata. Keluar dengan baik-baik, atau kami akan menggunakan kekerasan, perintah salah satu pria itu. Randy dengan cepat menganalisa situasi. Basement 3, dekat dengan terowongan darurat ke gedung sebelah. Jangan mencoba hal bodoh, hardik pria bertopeng sambil mengarahkan pistol. Tapi Adit tiba-tiba ingat sesuatu. Randy, tombol darurat di belakang panel kontrol. Dengan gerakan cepat, Randy membongkar panel di samping lift dan menekan tombol merah tersembunyi. Alarm meraung keras, dan seluruh basement terang benderang. Maju! Teriak Adit sambil menarik Randy keluar dari lift. Mereka berlari melalui basement yang gelap, diikuti oleh para penculik. Suara tembakan terdengar, menggemakan di ruang parkir yang kosong. Kesini! Teriak Randy sambil menarik Adit ke belakang tumpukan ban bekas. Gue hafal layout gedung ini. Ada tangga darurat di ujung. Tapi ketika mereka sampai di tangga,
Pintunya terkunci. Mereka terjebak. Game over, anak manja, ucap pemimpin penculik itu sambil mendekat. Pamanmu menyampaikan salam. Saat itu, tiba-tiba suara sirene security terdengar. Lampu sorot besar menyinari seluruh basement, dan puluhan security bersenjata masuk. Serahkan senjata kalian, teriak kepala security. Dalam kekacauan itu, Adit melihat sesuatu. Seorang pria berdiri di balik pilar, mengamati situasi. Wajahnya familiar, itu Kevin. Randy, lihat, bisik Adit sambil menunjuk. Tapi sebelum Randy melihat, Kevin sudah menghilang. Para penculik berhasil ditangkap. Saat interogasi cepat, mereka mengaku disewa oleh seseorang dengan bayaran tinggi, tapi tidak tahu identitas asli majikan mereka. Satu hal yang pasti, ucap kepala security pada Adit, ini upaya yang sangat terencana. Mereka tahu jadwal harian Anda dan kelemahan sistem keamanan kami. Kembali di apartemen dengan pengamanan ketat, Richard datang dengan wajah pucat. Ayah tidak akan membiarkan ini terjadi lagi, janji Richard sambil memeluk Adit erat. Mulai besok, kau akan dilindungi tim security pribadi. Tapi Adit punya ide lain. Tidak, ayah. Saya punya rencana yang lebih baik. Malam itu, Adit dan Randy menyusun strategi dengan Sari dan tim keamanan. Mereka mengincar saya karena saya menjadi penghalang untuk warisan, analisa Adit. Tapi apa yang terjadi jika saya justru aktif menyerang? Apa maksudmu? Tanya Sari. Saya akan menggunakan diri saya sebagai umpan. Kita biarkan mereka berpikir punya kesempatan, lalu kita jebak. Randy menggeleng kuat. Gila lo, Dit. Itu terlalu berbahaya. Tidak lebih berbahaya daripada terus hidup dalam ketakutan, jawab Adit tegas. Saya sudah 20 tahun hidup sebagai korban. Sekarang waktunya saya bertindak. Dengan bantuan Andre yang kembali ke tim security, mereka menyusun rencana detail. Adit akan pura-pura keluar dari pengamanan, memberikan kesempatan bagi musuh untuk menyerang. Tapi kita akan mengawasi setiap langkahmu, janji Andre. Dan kita punya teknologi pelacak terbaru yang ditanam di kulitmu. Esok harinya, sesuai rencana, Adit kabur dari pengawalan. Dia pergi ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi sebelum menjadi Ardi Wijaya, warung kopi langganan, bengkel Pak Jono, bahkan kontrakannya yang lama. Dan seperti diduga, penguntit segera muncul. Kali ini, Adit siap. Dia membiarkan dirinya terjebak di sebuah gang sempat, menunggu para penculik muncul. Tapi yang terjadi di luar perkiraan. Alih-alih penculik biasa, yang muncul adalah Kevin sendiri, dengan senyum kemenangan. Langsung dari sumbernya. Ya? Ucap Adit, tetap tenang. Kevin tertawa. Kau pikir ini masih soal warisan? Ini lebih dari itu, sepupu. Ini tentang menghapus aib keluarga. Aib? Apa maksudmu? Kau tidak pantas menjadi Wijaya. Kau anak jalanan yang tidak tahu sopan santun. Lihat dirimu, berdiri di gang kumuh seperti ikan di air. Tiba-tiba, suara Richard terdengar dari speaker tersembunyi yang dipasang di baju Adit. Cukup, Kevin. Ayah dengar semuanya. Kevin terkejut, lalu marah. Rekaman? Kau merekam ini. Tapi sebelum rencana berikutnya berjalan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sekelompok orang bersenjata muncul. Bukan tim security Richard, bukan pula orang Kevin. Kami dari kepolisian khusus, ucap pemimpinnya sambil menunjukkan badge. Kevin Wijaya, Anda ditahan atas percobaan pembunuhan dan konspirasi. Ternyata, Richard sudah bekerja sama dengan polisi sejak awal. Semua rekaman percakapan Kevin menjadi bukti yang tak terbantahkan. Saat Kevin diborgol, dia masih sempat berteriak pada Adit. Ini belum berakhir. Masih ada yang lain. Mereka akan datang untukmu. Malam itu, kembali ke apartemen yang aman, Adit merenungkan kata-kata Kevin. Masih ada yang lain. Apakah artinya? Apakah masih ada konspirasi yang lebih besar? Satu hal yang pasti, pertarungan untuk takdirnya belum berakhir. Dan kali ini, musuhnya mungkin lebih dekat dari yang dia kira. Malam setelah penangkapan Kevin terasa sangat panjang. Adit duduk di balkon apartemennya,
memandangi gemerlap lampu kota Jakarta yang tak pernah benar-benar gelap. Pikirannya berputar-putar pada kata-kata Kevin sebelum dibawa polisi. Masih ada yang lain. Mereka akan datang untukmu. Masih tidak bisa tidur? Suara Richard yang lembut terdengar dari belakang. Ayahnya mendekat dengan 2 gelas coklat panas. Terima kasih, Ayah, ucap Adit menerima gelasnya. Saya hanya mencoba memproses semua yang terjadi. Richard duduk di sampingnya. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua di bawah cahaya bulan. Ayah mengerti, Nak. Dunia yang kau masuki ini penuh dengan kepalsuan dan konspirasi. Terkadang ayah sendiri bertanya-tanya, apakah lebih baik kau tidak pernah kembali ke kehidupan ini? Adit memandangi ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat kerapuhan di balik sosok pengusaha sukses itu. Tidak, Ayah. Meski sulit, saya bersyukur akhirnya tahu kebenaran. Lebih baik menghadapi badai yang nyata daripada hidup dalam damai yang dibangun di atas kebohongan. Mata Richard berkaca-kaca. Kau tahu, ibumu akan sangat bangga padamu. Dia selalu bilang, yang terpenting dalam hidup adalah memiliki hati yang berani. Menceritakan tentang ibu pada saya, Ayah, pinta Adit dengan suara lembut. Saya ingin tahu segala sesuatu tentangnya. Richard tersenyum. Wajahnya menerangi kenangan manis. Namanya Sophia. Dia, seperti matahari, selalu hangat, selalu cerah. Dia yang menemukan nama Ardi untukmu, artinya, pemimpin yang bijaksana. Bagaimana kalian bertemu? Dia adalah desainer interior untuk kantor pertama Wijaya Group, kenang Richard dengan senyum. Ayah jatuh cinta padanya sejak pertama kali melihatnya berdebat dengan kontraktor tentang kualitas material. Dia begitu hidup. Adit tersenyum mendengarnya. Kedengarannya luar biasa. Dia memang luar biasa. Richard menghela napas. Setelah kau hilang, dia tidak pernah sama lagi. Senyumannya menghilang, dan matanya seperti kehilangan cahayanya. Mereka duduk dalam hening sejenak, masing-masing terlarut dalam pikiran sendiri. Ayah, ucap Adit akhirnya. Apakah ayah yakin ini hanya tentang warisan? Kata-kata Kevin. Sepertinya ada sesuatu yang lebih. Richard menghela napas berat. Ayah sudah mencurigai hal itu sejak lama. Tapi buktinya sulit didapat. Ada kelompok yang sangat berpengaruh yang ingin mengontrol Wijaya Group. Kelompok. Mereka menyebut diri mereka The Consortium, jelas Richard. Kumpulan investor gelap yang ingin mengambil alih perusahaan keluarga besar di Indonesia. Mereka sudah mencoba mendekati ayah berkali-kali. Dan Paman Hendra. Sayangnya, dia bergabung dengan mereka. Ayah yakin Kevin juga sudah direkrut. Keesokan paginya, Sari datang dengan dokumen baru. Kami menemukan ini di komputer Kevin, katanya sambil menyerahkan setumpuk printout. Ada rencana besar untuk mengambil alih perusahaan dalam 2 minggu ke depan. Adit memeriksa dokumen itu dengan cermat. Mereka ingin meluncurkan tender offer, tapi bagaimana caranya? Dengan menurunkan harga saham terlebih dahulu, jawab Richard yang baru saja masuk. Itu yang sedang terjadi minggu ini, serangkaian berita buruk tentang perusahaan kita. Tapi kita bisa melawannya, kan? Tanya Adit. Richard duduk dengan wajah serius. Bisa, tapi butuh strategi yang tepat. Dan butuh bantuanmu, Nak. Bantuan saya? Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Kau tahu sesuatu yang tidak mereka miliki. Pengalaman hidup sebagai orang biasa, ucap Richard. Mereka mengharapkan pertahanan konvensional. Tapi kau bisa membantu ayah menyusun strategi yang tidak terduga. Hari itu, untuk pertama kalinya, Adit masuk ruang rapat eksekutif Wijaya Group. Di ruangan yang sama di mana ia pertama kali bertemu Kevin, sekarang duduk para direktur utama perusahaan. Selamat pagi semua, sambut Richard. Seperti yang sudah saya informasikan, mulai hari ini, Adit akan bergabung dalam tim strategi kita. Seorang direktur tua berdiri dengan wajah tidak suka. Maaf, Pak Richard, tapi ini perusahaan publik, bukan mainan keluarga. Kita butuh profesional, bukan pemula. Adit berdiri dengan tenang. Bapak benar. Saya memang pemula dalam bisnis. Tapi saya ingin belajar.
Dan saya punya perspektif yang mungkin bisa membantu. Direktur itu masih terlihat sinis. Perspektif apa yang bisa kau tawarkan? Perspektif konsumen biasa, jawab Adit. Perspektif karyawan tingkat bawah. Perspektif orang yang selama ini dilayani, atau tidak dilayani, oleh perusahaan kita. Rapat berlanjut dengan presentasi tentang situasi krisis yang dihadapi perusahaan. Harga saham terus turun, beberapa klien besar mengancam hengkang, dan media terus menerbitkan berita negatif. Saya punya usul, ucap Adit tiba-tiba di tengah rapat. Daripada kita bertahan, bagaimana jika kita justru menyerang? Semua mata tertuju padanya. Menyerang bagaimana? Tanya seorang direktur wanita. Kita akui kelemahan kita, jelas Adit. Kita buat konferensi pers di mana kita mengakui bahwa memang ada masalah dalam perusahaan, termasuk konflik keluarga yang sedang terjadi. Tapi kita juga umumkan rencana perbaikan yang radikal. Richard terlihat tertarik. Lanjutkan, nak. Kita buat program transparansi total. Buka semua data, kecuali rahasia dagang tentunya. Undang media untuk melihat langsung operasional kita. Dan yang paling penting, Adit mengambil napas. Kita umumkan bahwa 10% keuntungan perusahaan akan disumbangkan untuk program beasiswa anak-anak kurang mampu, program yang saya sendiri akan pimpin. Ruang rapat menjadi sunyi. Lalu, salah satu direktur mulai bertepuk tangan, diikuti yang lain. Bahkan direktur tua yang awalnya sinis kini menganggung hormat. Pendekatan yang tidak biasa, ucap direktur tua itu. Tapi justru karena tidak biasa, mungkin ini yang kita butuhkan. Setelah rapat, Richard memeluk Adit bangga. Ibu pasti tersenyum dari surga melihatmu hari ini. Tapi kesuksesan kecil itu tidak berlangsung lama. Sore itu, ketika Adit dan Randy akan meninggalkan gedung, sebuah mobil hitam tanpa plat melintas cepat dan melemparkan sebuah paket ke arah mereka. Titipan untuk Ardi Wibawa, teriak seseorang dari dalam mobil sebelum melaju kencang. Paket itu berisi foto-foto Adit kecil dengan ibunya, foto-foto yang seharusnya tidak ada dimanapun kecuali di album keluarga. Dan di bagian belakangnya tertulis, "Kami tahu segalanya tentang Sophia. Berhenti, atau rahasianya akan terbongkar." Richard yang melihat foto-foto itu langsung pucat. Tidak, mereka tidak akan. Ayah? Apa artinya ini? Tanya Adit khawatir. Richard menatap foto terakhir. Foto Sophia sedang berdiri dengan pria asing yang tidak dikenalnya. Ada rahasia tentang ibumu yang bahkan kau tidak boleh tahu, nak. Di balik semua pertemuan haru dan rencana bisnis, ternyata masih ada rahasia keluarga yang lebih dalam yang belum terungkap. Dan kali ini, rahasia itu menyangkut wanita yang paling dikasihi Richard, Sophia, ibu Adit yang misterius. Pagi yang seharusnya cerah di apartemen mewah Adit justru diwarnai ketegangan yang tak terucapkan. Foto-foto misterius yang diterima kemarin masih tergeletak di meja tengah, seperti hantu yang mengganggu kedamaian keluarga yang baru saja bersatu. Ayah, kita harus membicarakan ini, desak Adit, menatap Richard yang masih terlihat terguncang. Siapa pria dalam foto ini? Dan apa hubungannya dengan ibu? Richard menghela napas berat. Tangannya gemetar memegangi foto Sophia dengan pria asing tersebut. Ini adalah masa lalu yang seharusnya tetap terpendam. Nak, saya berhak tahu, ayah. Apalagi jika ini berkaitan dengan ancaman terhadap keluarga kita sekarang. Setelah beberapa saat terdiam, Richard akhirnya berbicara dengan suara parau. Pria ini adalah Marco Ferrero. Dia adalah mantan tunangan ibumu sebelum dia menikah dengan ayah. Adit terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Jadi ibu punya masa lalu sebelum menikah dengan ayah. Itu wajar, kan? Tidak sesederhana itu, Richard menggeleng. Wajahnya berkerut kesedihan. Marco adalah putra dari keluarga mafia Italia. Ketika Sophia memutuskan untuk meninggalkannya dan menikah dengan ayah, dia tidak menerimanya dengan baik. Randy yang selama ini diam, ikut bertanya, apakah dia masih membahayakan? Marco tewas dalam kecelakaan mobil setahun setelah pernikahan kami, jawab Richard. Tapi keluarganya, mereka bersumpah akan balas dendam. Adit merasa dadanya sesak. Jadi, ancaman ini datang dari keluarga Ferrero?
Tapi kenapa sekarang? Setelah hampir 25 tahun. Itulah yang membuat ayah bingung. Aku Richard. Kecuali, mereka baru tahu tentang keberadaanmu. Sari yang baru saja datang dengan laporan investigasi menambahkan, kami sudah melacak sumber foto-foto ini. Mereka dikirim dari Napoli, Italia. Hari itu, untuk pertama kalinya Adit dijadwalkan menghadiri acara keluarga besar Wijaya. Sebuah resepsi penyambutan resmi di rumah utama keluarga di Menteng. Namun ancaman baru ini membuat segalanya terasa berbeda. Kita tidak boleh membatalkan acara, tegas Richard. Itu justru akan menunjukkan ketakutan kita. Tapi pengamanan akan diperketat. Sore itu, rumah megah bergaya kolonial di Jalan Menteng dipadati oleh kerabat keluarga Wijaya dari berbagai generasi. Adit berdiri di samping Richard, mengenakan setelan jas pertamanya yang dibuat khusus. Tenang saja, bisik Richard sambil memegang pundak Adit. Mereka semua keluarga, meski beberapa mungkin punya agenda tersembunyi. Lisa, Tante Adit, mendekat dengan senyum hangat. Kau terlihat sangat gagah, Ardi. Persis seperti Richard di usiamu. Terima kasih, Tante. Tapi saya masih merasa seperti pencuri yang menyusup ke pesta orang lain. Lisa tertawa. Kau akan terbiasa. Keluarga kita memang seperti kebun binatang, penuh dengan berbagai karakter unik. Seorang wanita tua dengan tongkat mendekati mereka. Jadi ini anak hilang yang selama ini membuat perusahaan berantakan. Nenek Margaret. Sapa Richard hormat. Ini adalah Ardi, putra saya. Ardi, ini adik dari kakekmu. Wanita tua itu memandangi Adit dari ujung kepala sampai kaki. Ada mata Sophia di wajahmu. Tapi kau mewarisi sikap keras kepala Richard. Senang bertemu dengan Anda, Nenek. Sapa Adit sopan. Jangan banyak basa-basi, hardik wanita tua itu. Aku sudah tua dan tidak punya waktu untuk formalitas. Kau harus waspada, banyak yang tidak senang dengan kembalinyamu. Sepanjang malam, Adit bertemu dengan berbagai anggota keluarga. Ada yang ramah seperti Tante Lisa dan keluarganya, ada yang dingin seperti sepupu-sepupu dari pihak Hendra, dan ada yang terang-terangan memusuhi. Saya Raymond. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun memperkenalkan diri. Sepupumu dari pihak ibu. Dengar-dengar kau langsung dapat posisi di tim strategi. Saya hanya belajar, Pak, jawab Adit rendah hati. Bagus, bagus, ucap Raymond dengan senyum tipis. Kita butuh darah muda. Tapi ingat, perusahaan ini dibangun dengan kerja keras, bukan karena warisan. Ketika acara hampir berakhir, seorang wanita paruh baya dengan penampilan sederhana mendekati Adit. Ardi, saya Mira, sepupu Sophia, ibumu. Adit langsung tertarik. Anda kenal ibu saya? Dari kecil, jawab Mira dengan mata berkaca-kaca. Kami tumbuh bersama. Sophia seperti adik bagi saya. Mereka mencari tempat yang lebih privat di taman belakang rumah. Di bawah sinar bulan, Mira bercerita tentang Sophia muda. Dia sangat cantik dan pintar, kenang Mira. Tapi juga sangat pemberani. Dia yang melawan tradisi keluarga untuk kuliah di luar negeri, dan yang memilih jalan hidupnya sendiri. Termasuk meninggalkan Marco Ferrero, tanya Adit. Mira terkejut. Kau tahu tentang Marco? Baru sedikit. Ayah memberitahu saya hari ini. Mira menghela napas. Itu adalah babak paling gelap dalam hidup Sophia. Marco sangat posesif dan berbahaya. Ketika Sophia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan menikah dengan Richard, Marco mengancam akan menghancurkan semuanya. Apakah ibu pernah membicarakan saya? Tanya Adit dengan suara bergetar. Mira tersenyum lembut. Setiap hari, bahkan ketika kau masih dalam kandungan, dia sudah berbicara tentang semua mimpinya untukmu. Dia ingin kau menjadi orang yang bebas, yang tidak terikat oleh tradisi atau nama keluarga. Dia mengeluarkan sebuah liontin kecil dari sakunya. Ini untukmu. Milik Sophia. Dia selalu memakainya sampai hari kau hilang. Adit menerima liontin berbentuk bulan sabit itu dengan tangan gemetar. Di baliknya, terukir tulisan kecil. Untuk Ardi, cahaya hidupku. Saya tidak tahu harus berkata apa.
Gumam Adit, air matanya akhirnya tumpah. Kau tidak perlu berkata apa-apa, jawab Mira sambil memeluknya. Hiduplah dengan baik. Itu yang paling diinginkan ibumu. Malam itu, ketika semua tamu telah pulang, Adit berdiri di kamar yang dulunya kamar Sophia. Richard dengan hati-hati menyimpan semua barang pribadi ibunya di sini. Ibumu merancang kamar ini khusus untukmu, ucap Richard dari pintu. Dia memilih setiap perabot dengan cinta. Adit berjalan menyentuh setiap benda, tempat tidur bayi yang masih terawat, mobile berbentuk bintang-bintang yang menggantung di langit-langit, lukisan binatang yang dilukis tangan di dinding. Saya bisa merasakan cintanya di sini, bisik Adit. Richard mendekat, memegang bahunya. Dia mencintaimu lebih dari apapun, Nak. Dan ayah. Ayah berjanji akan melindungimu seperti yang tidak bisa ayah lakukan 20 tahun yang lalu. Tapi kedamaian malam itu kembali terganggu ketika Andre datang dengan wajah pucat. Kami menemasi ini tertempel di pagar belakang, lapor Andre sambil menyerahkan sebuah surat. Surat itu hanya berisi satu kalimat. Sophia's son will pay for his mother's sins. Dan di bawahnya, tergambar simbol ular yang melingkar, lambang keluarga Ferrero. Ancaman itu semakin nyata. Dan kali ini, mereka tidak hanya mengincar perusahaan, tapi balas dendam pribadi yang telah tertunda selama puluhan tahun. Senin pagi di gedung Wijaya Group terasa seperti medan perang yang siap meledak. Adit tiba lebih awal, ditemani Randy dan 2 pengawal pribadi. Wajahnya masih menampakkan bekas kelelahan setelah menerima ancaman baru dari keluarga Ferrero. Gue masih gak percaya lo tetap mau masuk kerja setelah ancaman kayak gitu, gumam Randy sambil menekan tombol lift. Justru karena ada ancaman, saya harus menunjukkan bahwa saya tidak takut, jawab Adit dengan suara tegas. Dan saya punya tanggung jawab pada perusahaan sekarang. Pertemuan pagi di ruang direksi berlangsung tegang. Richard memimpin rapat dengan wajah serius, membahas penurunan harga saham yang terus berlanjut. Laporan kuartal kita menunjukkan penurunan 15%, ucap Raymond, Direktur Keuangan. Dan dengan berita-berita negatif yang terus beredar, investor mulai panik. Seorang direktur lain menambahkan, beberapa mitra bisnis mulai mempertanyakan stabilitas perusahaan kita. Mereka khawatir konflik keluarga akan mengganggu operasional. Richard menghela napas. Apa saran kalian? Kita perlu menunjukkan kekuatan, usul seorang direktur wanita. Mungkin dengan akuisisi strategis atau peluncuran produk baru. Tiba-tiba, Adit yang selama ini diam angkat bicara. Maaf, saya punya usul lain. Semua mata tertuju padanya. Beberapa direktur terlihat skeptis. Daripada kita menghabiskan uang untuk akuisisi atau produk baru, bagaimana jika kita memperbaiki apa yang sudah ada? Usul Adit. Selama seminggu magang di divisi operasional, saya melihat banyak inefisiensi yang bisa diperbaiki. Raymond menyeringai. Kami sudah menjalankan perusahaan ini selama puluhan tahun. Kau pikir kami tidak tahu tentang inefisiensi? Bukan maksud saya begitu, Pak. Jawab Adit sopan tapi tegas. Tapi sebagai orang baru, saya melihat hal-hal yang mungkin sudah menjadi kebiasaan dan tidak disadari lagi. Richard tertarik. Misalnya sistem pengadaan barang yang rumit dan memakan waktu lama. Atau komunikasi antar divisi yang masih menggunakan email berantai, padahal bisa menggunakan platform kolaborasi yang lebih efisien. Sebagian direktur mulai terlihat tertarik, tapi Raymond masih sinis. Teori yang bagus untuk anak magang. Tapi kau tidak paham kompleksitas bisnis sebesar ini. Raymond, tegur Richard. Biarkan dia melanjutkan. Adit berdiri dan mendekati layar presentasi. Saya sudah menganalisis data pengeluaran operasional 6 bulan terakhir. Ada 23% pengeluaran yang bisa dihemat hanya dengan menyederhanakan prosedur. Dia menunjukkan grafik dan tabel yang telah dipersiapkannya dengan bantuan Sari. Dan yang lebih penting, dengan efisiensi ini, kita bisa menurunkan harga jual 10% tanpa mengurangi kualitas, sesuatu yang akan membuat kita lebih kompetitif. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa direktur mulai mengangguk-angguk, sementara yang lain masih ragu. Usul yang menarik, ucap direktur wanita tadi. Tapi butuh waktu untuk implementasi. Sementara kita butuh solusi cepat untuk menenangkan investor. Untuk itu, lanjut Adit, saya usul kita adakan
open house perusahaan. Undang investor, media, dan publik untuk melihat langsung operasional kita. Tunjukkan transparansi dan kepercayaan diri kita. Rapat berlanjut dengan panas. Beberapa mendukung usul Adit, sementara yang lain, dipimpin Raymond, menolak dengan berbagai alasan. Kita tidak bisa mengambil risiko seperti itu, protes Raymond. Memberi akses terbuka pada kompetitor kita? Ini gila. Tapi justru dengan transparansi, kita membangun kepercayaan, bantah Adit. Dan kepercayaan adalah modal terbesar dalam bisnis. Setelah debat panjang, Richard akhirnya memutuskan, kita akan coba usul Adit, tapi dengan pengawasan ketat. Setelah rapat, Raymond menghampiri Adit di koridor. Permainan yang bagus, anak muda. Tapi jangan kira kau bisa mengubah perusahaan semudah itu. Saya tidak bermain game, Pak Raymond. Saya hanya ingin membantu perusahaan keluarga saya. Raymond tertawa sinis. Keluarga? Kau pikir mereka di ruangan tadi adalah keluarga? Di sini, kita semua bermain untuk kepentingan sendiri. Sore itu, Adit dan Randy mengadakan pertemuan dengan para manajer tingkat menengah. Berbeda dengan direksi, mereka justru sangat antusias dengan usul-usul Adit. Saya sudah lama ingin menyampaikan masalah ini, ucap seorang manajer operasional. Tapi selalu ditolak atasan. Kami butuh perubahan, tambah manajer lain. Sistem yang ada sudah terlalu tua dan tidak efisien. Adit mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap masukan. Kalau begitu, mari kita buat tim khusus untuk reformasi operasional. Saya butuh kalian semua di tim ini. Randy, yang duduk di samping Adit, berbisik. Hati-hati, Dit. Lo bisa bikin musuh sama orang-orang atas. Tapi saya dapat dukungan dari orang-orang bawah. Dan merekalah yang sebenarnya menjalankan perusahaan. Malam itu, ketika Adit sedang bekerja lembur di kantornya yang baru, Sari datang dengan wajah khawatir. Saya ada kabar buruk, ucap Sari sambil menyerahkan sebuah laporan. Raymond ternyata punya hubungan dengan keluarga Ferrero. Adit membuka laporan itu dengan cepat. Apa? Bagaimana bisa? Raymond adalah keponakan dari Marco Ferrero. Ibunya adalah saudara perempuan Marco. Jadi, dia sepupu saya. Ya, dari pihak ibu. Dan dia diam-diam memiliki 7% saham perusahaan melalui perusahaan cangkang di Panama. Puzzle mulai terbentuk. Raymond bukan sekadar direktur yang konservatif. Dia adalah musuh dalam selimut yang punya agenda tersembunyi. Kita harus memberitahu ayah, usul Adit. Tidak sekarang, jawab Sari. Kita butuh bukti lebih kuat. Dan kita harus hati-hati. Raymond punya banyak sekutu di perusahaan. Keesokan harinya, konflik semakin memanas ketika Raymond secara terbuka menentang rencana efisiensi Adit dalam rapat direksi. Program ini akan memangkas 300 pekerjaan, tuduh Raymond. Kau mau memecat ratusan karyawan hanya untuk menaikkan angka keuntungan. Itu adalah manipulasi fakta yang terang-terangan. Rencana Adit justru akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru di divisi yang lebih produktif. Tidak benar, Pak Raymond, bantah Adit. Kita akan alihkan karyawan ke divisi baru yang cukup, hardik Raymond. Aku tidak akan membiarkan anak baru yang tidak berpengalaman menghancurkan perusahaan ini. Richard ikut turun tangan. Raymond, kau melampaui batas. Atau kau yang sudah dibutakan oleh cinta pada anak yang baru ditemukan, balas Raymond tajam. Rapat berakhir dengan deadlock. Perusahaan terbelah menjadi dua kubu, yang mendukung perubahan Adit dan yang ingin mempertahankan status quo pimpinan Raymond. Di tengah konflik internal ini, ancaman eksternal juga tidak berhenti. Malam itu, sistem IT perusahaan diserang hacker, menyebabkan kerugian miliaran rupiah. Dan semua bukti mengarah pada keluarga Ferrero. Dalam situasi krisis ini, Adit menyadari satu hal. Pertarungan tidak hanya terjadi di ruang rapat, tapi juga di dunia maya. Dan untuk melawan musuh yang tidak terlihat, dia butuh strategi yang sama tidak terduganya. Randy, ucap Adit pada sahabatnya malam itu, kita butuh bantuan teman-teman hacker MU. Jika mereka ingin bermain kotor, kita harus siap menghadapinya dengan cara mereka.
Perang untuk mengontrol Wijaya Group memasuki babak baru, tidak hanya tentang saham dan strategi bisnis, tapi juga tentang bertahan hidup dalam pertempuran digital yang tanpa ampun. 6 bulan telah berlalu sejak krisis terparah dalam sejarah Wijaya Group. Malam ini, gedung pencakar langit itu berdiri megah, dihiasi lampu-lampu yang berpesta menyambut acara amal tahunan perusahaan. Namun di balik kemewahan ini, tersimpan perjuangan panjang yang hampir menghancurkan segalanya. Adit berdiri di dekat jendela suite eksekutif lantai 50, memandang kota Jakarta yang gemerlap di bawahnya. Setelan jas hitamnya yang elegan hampir tidak bisa menyembunyikan perubahan drastis dalam dirinya, dari pemuda miskin menjadi pewaris yang percaya diri. Masih tidak percaya ini nyata? Tanya Randy yang mendekat, mengenakan tuxedo yang membuatnya tidak nyaman. Kadang-kadang saya terbangun dan masih mencari ember untuk menampung air hujan di kamar kontrakan dulu, jawab Adit sambil tersenyum. Tapi yang paling membuat saya tidak percaya adalah bagaimana kita berhasil melewati semua ini. Kilas balik 6 bulan terakhir berputar di pikiran Adit, serangan siber masif yang nyaris melumpuhkan perusahaan, pengungkapan pengkhianatan Raymond, pertarungan hukum dengan keluarga Ferrero, dan yang paling menyakitkan, upaya pembunuhan terhadap Richard yang membuatnya harus dirawat intensif selama seminggu. Tapi kita menang, Dit, ucap Randy meletakkan tangan di bahu sahabatnya. Lo dan Pak Richard berhasil selamatkan perusahaan. Kita semua yang menyelamatkannya, koreksi Adit. Tanpa kamu dan tim hacker MU, kita tidak akan pernah bisa melacak sumber serangan siber itu. Tanpa Sari dan investigasinya, kita tidak akan punya bukti untuk menjebak Raymond. Dan tanpa dukungan karyawan yang percaya pada perubahan, perusahaan ini sudah hancur. Pintu suite terbuka dan Richard masuk dengan menggunakan tongkat. Masih sedikit lemah tapi wajahnya bersinar bangga. Sudah siap, Nak? Semua tamu penting sudah datang. Bagaimana perasaan ayah? Tanya Adit khawatir. Lebih baik dari kemarin, dan besok akan lebih baik lagi, jawab Richard sambil tersenyum. Melihat perusahaan kita bangkit lebih kuat dari sebelumnya adalah obat terbaik. Turun ke ballroom, kerumunan tamu VIP menyambut mereka dengan tepuk tangan. Adit memimpin acara malam itu. Sebuah transformasi lengkap dari pemuda pemalu menjadi pemimpin yang karismatik. Saudara-saudara, buka Adit di atas panggung. Suaranya jelas dan penuh keyakinan. 6 bulan yang lalu, Wijaya Group hampir runtuh. Tapi malam ini, kita tidak hanya berdiri lebih kuat, kita juga berkumpul untuk tujuan yang lebih mulia. Dia menunjuk ke layar besar yang menampilkan data real-time. Seperti yang bisa kalian lihat, donasi untuk yayasan beasiswa kita telah mencapai 50 miliar rupiah. Dan yang lebih membanggakan, 30% dari jumlah itu datang dari efisiensi operasional perusahaan kita. Sambutan hangat memenuhi ruangan. Banyak yang berdiri memberikan aplause. Tapi ada pengumuman penting lainnya, lanjut Adit. Mulai bulan depan, Wijaya Group akan mengalihkan 25% kepemilikan sahamnya kepada yayasan karyawan. Setiap orang yang telah membangun perusahaan ini akan menjadi pemiliknya. Keputusan ini menuai berbagai reaksi. Ada yang terkejut, ada yang antusias, dan beberapa investor tua terlihat tidak senang. Setelah pidato, Richard mendekati panggung dengan mata berkaca-kaca. Ibumu akan sangat bangga. Nak, kau tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tapi juga membawanya ke arah yang lebih baik. Saya hanya melanjutkan warisan ibu, jawab Adit. Seperti yang Tante Mira katakan, ibu selalu ingin perusahaan ini memberi dampak positif bagi lebih banyak orang. Di sudut ruangan, Sari sedang berbicara dengan Andre. Kamu yakin semua ancaman sudah berakhir? Raymond dan keluarganya sudah ditahan, jaringan Ferrero dibongkar, dan Kevin masih menjalani rehabilitasi, jawab Andre. Tapi kami akan tetap waspada. Minggu-minggu berikutnya membawa perubahan besar. Dengan kepemimpinan baru Adit, Wijaya Group tidak hanya pulih tapi melampaui semua ekspektasi. Program efisiensi berhasil meningkatkan profitabilitas, sementara inisiatif sosial membangun merek yang lebih kuat. 1 bulan setelah acara amal, Adit dan Richard berdiri di depan makam Sophia. Bunga segar berhiaskan foto wanita cantik itu tersenyum lemah pada mereka. Akhirnya kita bisa memberitahu ibu bahwa semuanya sudah baik, ucap Adit meletakkan karangan bunga. Dan bahwa anak kami telah tumbuh menjadi pria yang membuat kami bangga, tambah Richard, suaranya bergetar. Di perjalanan pulang, Adit mengemudikan mobil sendiri,
Sesuatu yang masih terasa baru baginya. Ayah, ada yang ingin saya bicarakan. Tentang rencana ekspansi ke Asia Tenggara, tebak Richard. Bukan. Saya ingin mendirikan sekolah teknologi untuk anak-anak kurang mampu. Tempat di mana mereka bisa belajar skills praktis seperti programming dan desain. Richard tersenyum bangga. Warisan Sophia hidup dalam dirimu. Dia selalu percaya pada pendidikan sebagai jalan perubahan. 6 bulan kemudian, sekolah pertama dibuka di daerah di mana Adit dulu tinggal. Randy menjadi kepala operasional, sementara Adit mengajar kelas bisnis digital setiap akhir pekan. Gak nyangka ya, dari servis laptop keliling sampai bangun sekolah sendiri. Canda Randy suatu sore ketika mereka duduk di teras sekolah yang baru. Kadang hidup memang lebih aneh dari fiksi, jawab Adit sambil memandangi anak-anak yang sedang belajar coding di halaman. Malam itu, di apartemennya, Adit menerima paket dari Sari. Isinya adalah album foto lengkap Sophia dari kecil sampai dewasa, plus surat-surat yang ditulisnya untuk Adit kecil, surat yang tidak pernah sampai karena penculikan. Duduk sendirian di balkon, Adit membaca surat demi surat. Air matanya jatuh ketika sampai pada surat terakhir yang ditulis Sophia seminggu sebelum meninggal. Untuk Ardi tercinta, jika suatu hari kau membaca ini, ketahuilah bahwa ibu selalu mencintaimu. Ibu percaya kau akan tumbuh menjadi pria baik, tidak peduli di mana kau berada atau bagaimana kondisimu. Hidupmu mungkin tidak mudah, nak, tapi ingatlah, masa lalu tidak menentukan masa depanmu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Jadilah cahaya untuk orang lain, seperti kau telah menjadi cahaya dalam hidup ibu. Dengan semua cinta, Ibu. Esok paginya, Adit berdiri di depan cermin dengan liontin bulan sabit pemberian Sophia tergantung di lehernya. Dia bukan lagi Adit si pemuda miskin, bukan pula Ardi Wijaya si pewaris kaya. Dia adalah dirinya sendiri, seorang yang telah menemukan tujuan hidupnya. Pertemuan tak terduga dengan Sari di Gedung Wijaya setahun yang lalu telah membawanya dalam perjalanan penemuan jati diri, konflik keluarga, dan akhirnya, perdamaian dengan masa lalu. Dia mengambil telepon dan memencet nomor Richard. Ayah, saya punya ide untuk program baru. Bagaimana jika kita buka rumah singgah untuk anak-anak jalanan yang ingin belajar teknologi? Suara Richard di seberang penuh kebanggaan. Lakukan, nak. Ayah akan selalu mendukungmu. Di kejauhan, matahari terbit menyinari Jakarta, membawa harapan baru. Perjalanan Adit mungkin dimulai dengan misteri dan pencarian identitas, tapi sekarang telah bertransformasi menjadi misi untuk memberi dampak positif, sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan seperti yang selalu diyakininya, ini bukan akhir, ini awal dari babak baru yang lebih berarti.